Oke. Oh ya, pertemuan kita hari ini juga akan di-record. Jadi buat DB-DB yang tidak hadir, nanti sepanjang kita informasi kita akan men-share ulang melalui recording-nya kita, Mas Hardi, kayak gitu. Jadi, Oh, semoga siap. ini bisa diinformasikan ulang ke DB-DB yang tidak hadir, Oke. di pertemuan kita hari ini. Baik, tanpa berlama-lama, udah lama nih Mas Ade gitu ya, sorry teman-teman. Tanpa berlama-lama saya langsung aja, persembahkan, waktu dan tempat nih kepada Mas Hardi untuk bisa sedikit sharing ya, karena Mas Hardi itu Oke. adalah selain membahas itu mungkin ada sedikit motivasi atau sharing dari Mas Hardi gitu bisa disampaikan ke kita agar Oke. bisa lebih semangat kayak gitu menjalani kehidupan ini gitu ya. Ya. Insya Allah, Dek. Ya siap. Baik, saya langsung aja beri tepuk tangan yang sangat meriah dari teman-teman walaupun saya tahu teman-teman tidak on video tapi ayo. Oke, muka Mas Agus kayaknya kepaksa banget ya. Terima kasih, Mas Agus. Ya udah itu aja teman-teman, kita sambut dengan meriah Mas Hardiansah. Oke, silakan kepada Mas Hardi kayak gitu. Oke, baik teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, ini terima kasih ya sudah diberikan kesempatannya untuk menyampaikan beberapa materi yang harus disampaikan hari ini kepada teman-teman distributor. Ini mohon maaf juga kalau saya tidak bisa menyapa satu persatu nih ya, tapi saya menyapa sekaligus semuanya ya. Semoga teman-teman distributor yang hadir di sini ataupun yang berhalangan hadir di sini, semoga dalam keadaan sehat walafiat semuanya, pikiran, badannya semuanya disehatkan, bisnisnya, usahanya dilancarkan, dan mudah-mudahan yang sakit juga cepat disembuhkan ya. Kita doakan sama-sama, mudah-mudahan yang sakit segera disembuhkan. Hari ini saya berkesempatan untuk membawakan beberapa materi yang mungkin akan disampaikan ke teman-teman distributor. Ini ada tim sales departemen semuanya hadir ya. Saya lihat ada departemen operasional juga hadir diwakili oleh Mas Anjar dan Mas Edi. Naila juga hadir ya dari finance, Masya Allah. Ya terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk teman-teman distributor dan teman-teman dari tim Alwa semuanya. Saya langsung share screen aja ya, teman-teman. Kalau sudah muncul, di confirm deh. Sudah Mas Hardi, itu sudah muncul slide-nya. Tinggal oke, udah muncul. Sudah muncul semuanya ya. Sudah Mas Hardi. Oke, baik. Terima kasih semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, hari ini saya ingin menyampaikan materi dari saya yang memang dirasa cukup penting ya, karena ini persiapannya sebetulnya sudah dilakukan dari beberapa bulan sebelumnya, mungkin sekitar 2 bulan, 3 bulan yang lalu, namun baru bisa kita laksanakan sekarang karena memang kondisi dan situasinya belum memungkinkan untuk disampaikan di beberapa bulan ke belakang. Di sini saya akan menyampaikan tema kita kali ini adalah bertumbuh dan berkembang antara Alwa Hijab bersama para mitra Sabtu 31 Juli 2021. Penyampaian yang pertama, biar semuanya auranya positif, mindsetnya juga positif. Di sini saya akan bercerita tentang kisah inspirasi transformasi elang. Sebetulnya di slide presentasi saya itu sudah ada videonya yang memang bisa ditonton selama 4 menit durasinya. Hanya saja ketika di trial untuk platform Zoom ini menampilkan videonya itu agak kurang bagus sehingga suara dan videonya itu delay. Jadi mungkin saya akan ceritakan secara storytelling ya teman-teman. Izinkan untuk storytelling untuk menceritakan yang menurut saya kisah inspirasi dari transformasi elang ini sangat relate atau sangat cocok untuk situasi kita saat ini. Jadi kalau kita tahu ya, seekor burung elang itu menurut saya adalah seekor burung yang perwujudannya itu cukup gagah, cukup kuat, cukup keren gitu ya. Buat kami kaum lelaki itu sosok elang itu sangat keren. Dengan
usia burung elang. Burung elang ini adalah salah satu burung yang usianya itu paling lama di dunia. Jadi burung elang ini, bisa hidup dalam waktu 70 tahun lamanya. Jadi cukup, lama ya, teman-teman untuk ukuran, usia burung itu usia 70 tahun itu cukup lama untuk seekor burung. Nah, elang ini adalah burung yang memang sangat tangguh gitu. Ketika dia terbang, burung elang ini sanggup untuk terbang dengan ketinggian yang melebihi dari burung-burung yang lainnya. Dan ketika dia terbang tinggi, walaupun ada angin yang menerpa atau badai sekalipun, saya perumpamakan ini ada mungkin kelihatannya tangan saya, anggap saja tangan saya ini adalah angin dan badainya. Nah, ini sih burung elangnya. Kalau burung lain, ketika dia terbang dalam ketinggian tertentu dan menghadapi rintangan angin yang besar, badai, maka burung ini akan memilih cara aman yaitu turun ke bawahnya. Tapi kalau burung elang ini tidak, dia justru akan lebih tinggi terbangnya dengan menggunakan kekuatan angin atau badai tersebut sebagai tumpuannya. Jadi burung elang ini akan berada di atas badai tersebut supaya dia bisa menghindarinya, dia bukan ke bawah tapi terbang itu ke atas. Nah, usia burung elang ini selama 70 tahun, jika burung elang ini ingin mencapai usia 70 tahun, maka dia harus melewati proses namanya transformasi elang. Nah, ini terjadi pada usia elang itu mencapai usia 40 tahun. Jadi ketika seekor elang mencapai usia 40 tahun, dia dihadapkan pada dua pilihan, yaitu dia berdiam diri hanya tinggal menunggu kematiannya, atau dia melakukan transformasi dengan rasa kesakitan yang luar biasa selama 150 hari atau 5 bulan. Jadi penentuannya ada di saat elang itu berumur 40 tahun. Dia mau melanjutkan hidupnya atau mau menunggu waktu kematiannya. Jika dia memilih untuk, menunggu waktu kematiannya, ya sudah, burung elang itu akan melanjutkan hari-hari hidupnya itu dengan biasa saja, dengan seperti biasa gitu. Tapi kalau dia ingin melanjutkan hidupnya lebih lama lagi, sampai mencapai usia 70 tahun itu, maka burung elang ini harus memisahkan dirinya, mencari tempat tersendiri di lereng gunung untuk dia menyendiri. Di sanalah dia akan melakukan proses transformasi elang. Jadi burung elang itu akan mencari lereng-lereng atau bukit-bukit gunung, dia terbang ke sana, ke gunung dan lereng yang tinggi itu, dia menyendiri di sana. Lalu hal yang pertama dia akan lakukan adalah dia akan membenturkan paruhnya ke benda apapun, entah itu pohon, entah itu batu, entah itu apapun yang keras, maka dia akan membenturkan paruhnya sampai patah, sampai rusak, sampai hilang paruhnya. Yang tentunya dengan kesakitan yang luar biasa. Setelah itu dilakukan, maka burung elang ini akan bertransformasi, paruhnya yang rusak itu, paruhnya yang patah itu akan kembali tumbuh. Itu fase transformasi pertama yang dia lakukan tentunya dengan kesakitan yang luar biasa. Setelah paruhnya tumbuh kembali, maka dia melakukan transformasi yang kedua, yaitu dengan paruh barunya itu, dia akan mencabuti bulu-bulunya sendiri. Dengan paruh barunya itu dia akan mencabuti bulu-bulunya sendiri, yang kita tahu mungkin ketika satu bulu saja dicabut, itu sakitnya mungkin luar biasa buat si elang. Tapi itu harus dia lakukan untuk melakukan transformasi supaya usianya lebih panjang. Maka si elang pun akan melakukan hal itu. Jadi dia akan mencabuti bulu-bulunya walaupun ketika setiap helai bulunya itu dicabut mengalami kesakitan yang luar biasa, elang itu akan melakukannya. Selanjutnya setelah bulu-bulunya itu dicabut juga, maka dia akan merusak cakar-cakarnya juga. Jadi cakarnya ini juga kuku-kukunya itu akan dia rusakin, akan dia, hancurkan mungkin ya, supaya kuku-kukunya itu tumbuh baru, gitu. Jadi setelah tadi yang pertama paruhnya, lalu bulu-bulunya, lalu cakarnya, sampai si elang ini selesai bertransformasi selama 150 hari atau 5 bulan, ketiga proses itu akan dialami oleh si elang. Ketika itu selesai, maka elang dapat
tumbuh dan dapat usianya tuh memperpanjang usianya selama 30 tahun lagi. Jadi setelah elang itu berhasil untuk bertransformasi, maka yang tadinya usianya hanya sampai 40, maka akan bertambah menjadi 30 tahun lagi. Sehingga usia elang bisa mencapai usia terlamanya yaitu 70 tahun. Nah, itulah kisah inspirasi dari transformasi elang yang menurut saya ini keadaan kita saat ini, yang mana situasinya serba menantang, keadaan serba terbatas, kesulitan-kesulitan itu kita hadapi, kita alami, yang mana kesakitan-kesakitan itu mungkin saja setiap harinya kita alami. Nah, saya ingin mengajak teman-teman dari kisah inspirasi transformasi elang ini untuk bisa meresapi dari cerita ini bahwa kita bisa menjadi elang tersebut, yang mana kita dengan penuh kesakitan, dengan penuh pengorbanan itu harus kita lakukan untuk memperpanjang usia kita. Analoginya mungkin usia usaha kita, usia mindset kita dari negatif dan positif. Karena burung elang juga salah satu burung yang tidak mau makan makanan bekas, tidak mau makan makanan sisa. Jadi dia tuh selalu ingin makan dari makanan yang segar, makanya mencari ikan di laut. Jadi yang segar-segar. Itu tujuan dia kenapa hidup itu adalah dia harus fokus, pandangannya fokus. Jadi terhadap suatu pencapaian, suatu goal, maka elang ini akan fokus. Mencari mangsanya juga fokus, dan dia bukan tipe burung yang lemah gitu, menyerah dengan keadaan. Bahkan dia rela mengalami kesakitan dan mengalami penderitaan selama 5 bulan atau 150 hari hanya untuk bisa memperpanjang hidupnya. Jadi dia nggak mau nyerah. Walaupun saya sakit selama 5 bulan, 150 hari, tetap akan saya lakukan demi saya bisa bertahan untuk hidup lebih lama. Nah, harapannya dengan kondisi pandemi yang kita sama-sama tahu keadaannya seperti ini, kita semoga bisa mengambil hikmah dari cerita inspirasi transformasi elang ini supaya kita bisa jadi elang-elang itu. Kita bisa jadi elang-elang yang memang tangguh, yang bisa menghadapi badai-badai yang menghadang, kesakitan-kesakitan dan penderitaan-penderitaan yang kita alami itu bisa kita lewati dengan gagah, dengan kuat, dengan teguh gitu. Jadi mudah-mudahan kisah inspirasi transformasi elang ini bisa jadi motivasi buat teman-teman semuanya. Saya lanjutkan untuk selanjutnya, itu tadi kita sudah cerita tentang elang ya teman-teman, dengan segala kegagahannya, ketangguhannya dalam menghadapi perjalanan hidupnya gitu. Nah, kita semoga bisa mencontoh elang tersebut. Nah, untuk selanjutnya adalah agenda hari ini saya akan melakukan opening sharing kondisi saat ini, sosialisasi kode etik, dan kisi-kisi raport distributor yang nanti akan saya sampaikan, serta mitra bertumbuh dan berkembang bersama. Itu harapan-harapan yang saya akan bawakan hari ini, agenda hari ini seperti itu. Di sini saya akan menjelaskan dampak ekonomi di masa pandemi yang sama-sama kita tahu ya, pertumbuhan ekonomi di portal berita kita lihat minus 5,32% karena pandemi. Jadi survei BI mengatakan bahwa 87,5% UMKM Indonesia terdampak pandemi COVID-19, yang mana Alwa Hijab ini termasuk ke dalam UMKM tersebut gitu. Kita kelasnya di kelas UMKM pasti terdampak, dan memang betul kita di Alwa Hijab tuh benar-benar merasakan di pandemi yang gelombang kedua ini, karena di tahun sebelumnya kita merasa keadaan pandeminya masih bisa kita kontrol, masih bisa kita kendalikan. Namun karena berlanjut selama 2 tahun ya, ini agak cukup menantang menghadapi pandemi saat ini. Karena dampak pandemi juga di Indonesia menyumbang keadaan pandemi ini 9,77 juta pengangguran terbuka baru. Jadi ini karena dampak pandemi tadi, pengangguran di Indonesia tuh cukup banyak, yaitu 9,77 juta. Dengan pandemi ini juga semua orang harus beradaptasi. Semua orang yang tadinya dari offline maka beralih ke online. Berbondong-bondong para pelaku bisnis yang dulunya itu offline, sekarang sudah mulai mempelajari apa itu bisnis online. Yang tentu saja perusahaan-perusahaan dengan capital yang sangat besar, dengan capital yang sangat tidak terbatas, ketika dia turun ke ranah online, itu investasinya luar biasa dan gila-gilaan gitu.
Sehingga membuat di beberapa sektor usaha yang tadinya blue ocean itu menjadi red ocean. Karena dengan dampak pandemi ini semua orang sudah melek online. Dulu sebelum pandemi mungkin pelaku-pelaku bisnis di offline tuh berjaya di ranahnya di offline. Tidak terpikir oleh mereka untuk terjun ke ranah online gitu. Tapi karena pandemi semuanya dipaksa harus merubah strategi, mengganti strategi. Mungkin ada yang sudah menyusun sebuah perasaan itu sebuah perusahaan itu sudah menyusun strategi sampai 1 tahun ke depan, 2 tahun ke depan, 3 tahun atau bahkan 5 tahun ke depan. Bahkan kalau yang lebih ekstrim lagi, perusahaan besar itu sudah menyusun planning kerjanya itu 15 tahun ke depan itu ada gitu. Harus meriset ulang, bahkan merombak strategi-strategi yang sudah disiapkan, rencana-rencana perusahaan, itu harus dimulai dari nol lagi gitu untuk riset ulang, mana yang berhasil, mana yang tidak, perlu disesuaikan dengan keadaan sekarang ini yang memang sudah keadaan new normal ya orang-orang bilang. Jadi kita sekarang saat ini di industri fashion pun itu bisa dibilang sudah memasuki ke ranah red ocean gitu. Jadi red ocean ini adalah jenis pasar yang sudah diketahui banyak orang sehingga persaingannya tuh amat ketat gitu. Jadi bahkan bahkan ya kayak di marketplace pun itu cenderung berdarah-darah karena ada yang perang harga, perang ongkir, bahkan ada pelaku bisnis yang hanya ngambil keuntungan itu dari selisih persentase keuntungan ongkir gitu. Jadi barangnya dijualnya secara modal gitu. Nah, di blue ocean ini jenis pasar yang memang tidak diketahui banyak orang sehingga persaingannya itu cenderung dalam keadaan tenang dan sedikit gitu yang tahu persaingannya tuh sedikit gitu. Untuk selanjutnya saya akan membahas tentang fixed mindset versus grow mindset. Nah, apa sih fixed mindset? Apa sih grow mindset? Kita akan jelaskan dan kita akan belajar di sini. Tapi dari dua mindset ini, fixed mindset dan grow mindset, sebagai leader, untuk menghadapi red ocean, itu kita harus memiliki grow mindset. Apa itu grow mindset? Growth mindset sendiri ini bisa diartikan sebagai pola pikir yang selalu berkembang, di mana pemiliknya percaya bahwa kesuksesan bisa didapatkan melalui kerja keras. Pemilik growth mindset biasanya berpikir bahwa kecerdasan atau bakat itu hanyalah titik permulaan. Mereka tidak mau tuh bergantung hanya dari bakat yang mereka miliki saja gitu. Karena semua orang akan bisa memiliki suatu keterampilan selama berusaha dan memiliki motivasi untuk bekerja keras gitu. Selalu belajar dan bekerja keras itu menurut orang-orang dengan mazhab growth mindset itu belajar dan kerja keras adalah hal yang wajib gitu untuk dilakukan untuk mendapatkan satu keterampilan yang akan mengantarkannya pada kesuksesan. Jadi buat pelaku buat mazhab growth mindset itu kerja keras sama belajar itu perlu untuk mengantarin kita tuh sama kesuksesan. Jadi semuanya tuh nggak instan. Sedangkan lawannya adalah fixed mindset. Jadi fixed mindset ini bisa didefinisikan sebagai pola pikir yang percaya bahwa kecerdasan atau bakat yang dimiliki itu sifatnya tuh akan tetap. Jadi nggak akan berubah. Kalau aku punyanya seperti itu ya seperti itu, mau diusahakan juga nggak akan bisa berubah. Nah ini pemikiran yang salah dari fixed mindset. Jadi biasanya orang-orang yang punya fixed mindset ini pola pikirnya tuh mereka percaya bahwa bakat yang dimilikinya itu berkontribusi besar gitu ada kesuksesan tanpa perlu melakukan usaha ekstra atau bahkan bekerja keras. Jadi sudah ada dalam dirinya. Contohnya orang yang jago matematika, kalau dia punya pemikiran fixed mindset itu ketika dia jago matematika gitu, dia ngerasa saya tuh bisa jago matematika tuh dari lahir gitu. Jadi cukup belajar matematika tuh udah langsung bisa. Seperti itu pola pikir fixed mindset itu. Jadi pemilik fixed mindset tuh selalu percaya bahwa mereka tuh orang-orang pinter, dia nggak perlu berusaha, nggak perlu kerja keras untuk mencapai kesuksesan. Jadi cukup dengan kepintaran, cukup dengan IQ, dengan kelebihan-kelebihan yang menurut mereka mereka bawa tuh dari lahir gitu dan nggak akan berubah. Itu pemikiran secara fixed mindset. Nah, di fixed mindset ini dan grow mindset, dia sangat bertolak belakang.
Kalau di fixed mindset itu orangnya tuh tipenya yang pertama menghindari tantangan. Yang kedua tuh selalu ada aja yang memiliki hambatan. Yang ketiga selalu menolak kritikan. Yang keempat tuh dia berharap suatu pencapaian atau reward itu tanpa kerja keras gitu. Mereka maunya seperti itu. Poin yang kelima tuh fixed mindset rata-rata tuh mudah menyerah dan putus asa. Terus yang keenam, gagal sekali, gagal selamanya. Nah, ini yang bahaya. Yang bahaya dari mindset fixed mindset ini adalah ketika mereka gagal, menurut mereka tuh ya udahlah, nggak akan pernah bisa dicoba lagi. Kalau saya gagal di situ ya wis lah, itu berarti saya nggak akan mau coba lagi, udah nggak bisa diapa-apain lagi, ya udah gagal gitu. Sedangkan yang satunya yaitu grow mindset, ini yang cukup bagus untuk seorang leader, yaitu grow mindset ini orangnya tuh yang senang tantangan gitu. Senang tantangan, suka tantangan, ketika menghadapi tantangan mereka tuh justru seru gitu. Yang kedua itu orangnya tipe yang menghilangkan hambatan. Jadi kalau ada hambatan, jadi cari solusinya, bukan terlarut dalam hambatan-hambatan tersebut. Yang ketiga itu selalu bisa menerima kritikan karena dia senang mengembangkan dirinya. Maka dari saran dan kritikan itulah kita bisa jadi satu indikator untuk melakukan perbaikan pada evaluasi terhadap diri kita. Terus yang keempat itu mengejar reward dengan kerja keras. Dia tipe yang aku tuh senang kerja keras, aku tuh senang berjuang, mendapatkan sesuatu tuh nggak senang yang mudah, nggak senang yang gampang, tapi harus perjuangan dan kerja keras. Nah yang kelima tuh nggak pernah nyerah dan putus asa, dan yang keenam adalah selalu belajar dari kegagalan. Nah itu grow mindset. Jadi grow mindset ini dibutuhkan untuk teman-teman distributor, saya dan teman-teman alwa yang lainnya itu untuk menjadi seorang leader itu dibutuhkan grow mindset yang seperti ini gitu. Saya juga akan menyampaikan evaluasi kami di peak season kemarin, lalu menghadapi kondisi low season yang sekarang, itu dimulai dari bulan Mei, Juni, Juli, Agustus sampai bulan September mungkin. Data penurunan penjualan mitra peak season low season itu menurut data yang saya terima adalah kita di Awal Hijab tuh mengalami penurunan penjualan sampai 80%. Dan angka 80% ini merupakan rekor ya. Rekor selama 7 tahun Alwa berdiri, penurunan penjualan sampai 80% ini merupakan rekor tertinggi. Gitu. Nah, salah satunya adalah usaha, ya kita sama-sama tahu tadi keadaannya cukup menantang gitu kan. Semua pihak bukan hanya Alwa Hijab aja, tapi di brand lain pun saya rasa memiliki kendala dan keadaan yang sama-sama kita hadapi gitu di bisnis fashion. Lalu dari teman-teman distributor, teman-teman sub-DB, agen, reseller, itu pasti semuanya memikirkan gitu. Saya yakin semuanya tidak mau berdiam diri, tiap hari memikirkan bagaimana solusi untuk bertahan di pandemi. Karena keadaan pandemi ini bukan hanya terjadi di Indonesia, tapi terjadi juga di seluruh dunia gitu. Mungkin ada yang sedang pulih, udah pulih, ada yang sedang tahap pemulihan. Nah, di kita ini sedang tahap yang tinggi-tingginya, sedang titik terberat untuk menghadapi pandemi ini. Salah satu solusi bertahan di pandemi adalah dengan menambah variasi produk atau alternatif produk di masa low season yang dilakukan oleh mitra Alwa. Jadi kami pun sadar gitu, kami pun tahu karena teman-teman mitra juga kan pasti butuh untuk mempertahankan cash flow-nya, butuh untuk mempertahankan bisnisnya. Maka salah satu cara yang dilakukan oleh teman-teman adalah menambah variasi produk atau alternatif produk tuh untuk memperbanyak variasinya gitu. Supaya sektor-sektor pemasukan dari teman-teman DB semuanya itu bisa tetap jalan gitu. Paling tidak kita ikhtiarnya ke sana kan ya, teman-teman DB gitu. Jadi ini yang memang kita tidak pungkiri gitu. Bahwa kita memang kadang perlu untuk melakukan itu sebagai solusi mempertahankan usaha kita, mempertahankan tanggungan kita gitu ya. Ada karyawan, ada beban kerja atau beban operasional gitu ya, seperti sewa gedung, bayar listrik dan yang lain-lain. Tentu saja itu kan fixed cost-nya cukup tinggi di level teman-teman DP gitu. Maka sebagai seorang pemimpin, sebagai owner dari usaha teman-teman semuanya, owner ini harus berpikir gitu. Kan semua distributor secara tidak langsung adalah owner dari usahanya masing-masing gitu ya. Maka teman-teman DB itu pasti mikirin adminnya gimana ya bulan ini, beban sewa ruko, listrik ini harus ketutup nih gitu.
Sedangkan penjualan di semua brand sedang rendah nih. Nah, kita akan terus berpikir, teman-teman distributor juga pasti akan berpikir solusi terbaik apa yang bisa dilakukan daripada berdiam diri. Nah, terus dan yang terjadi mitra Alwa Hijab ini memang harus bisa bertahan gitu teman-teman. Jadi kita juga memang menyarankan, ayo teman-teman distributor, kita harus pintar beradaptasi, harus bisa berpikir karena kondisi sekarang ini seorang juara itu bukan dihasilkan dari orang yang paling pintar atau orang yang paling kaya, yang paling punya uang. Tapi orang yang juara saat ini adalah orang yang paling bisa beradaptasi dengan segala perubahan yang terjadi. Jadi itu dikatakan orang-orang pemenang, orang-orang juara itu orang-orang yang seperti itu, yang bisa bertahan gitu. Karena hanya dengan modal pintar dan modal punya banyak uang aja belum tentu kita bisa bertahan dalam kondisi pandemi seperti ini. Jadi memang mitra Alwa Hijab akhirnya untuk bisa bertahan gitu kan solusinya menambah produk atau brand baru untuk bisa tetap membiayai operasional perusahaannya dan membantu memperbesar pasukan di timnya. Nah, itu jadi kalau kita mau meluaskan kan pilihannya memperbesar tim, memperbanyak variasi produk, terus menambah value benefit dari produk. Nah, itu kan hal-hal yang dilakukan oleh seorang owner ya, oleh seorang pemimpin terhadap usahanya. Nah, hasil survei terkait brand fashion di Indonesia yang dipegang oleh Mitra Alwa saat ini tuh ada sekitar 236 lebih brand yang dipegang oleh Mitra Alwa. Jadi memang mitra-mitra yang ada di Alwa Hijab saat ini kan pegang banyak brand ya. Ada sekitar 236 lebih brand yang dipegang oleh Mitra Alwa hasil survei kita. Nah, ini juga ada sekitar sehingga menyebabkan rata-rata satu orang distributor itu bisa megang atau bisa jualan 10 sampai 20 brand sekaligus. Bahkan mungkin ada yang 30, 40 atau 50 mungkin ya. Itu bisa saja terjadi, teman-teman. Nah, di sini saya akan menyampaikan lebih ke ranah Alwa Hijabnya, lebih ke ranah internal kita gitu. Karena kita akan mengukur berapa ya rata-rata kemampuan distributor saat ini yang Alwa miliki gitu. Nah, saya akan menampilkan data bahwa dari jumlah 43 distributor Alwa Hijab yang aktif berjualan gitu ya, yang aktif penjualannya itu ada sekitar 25 sampai 30 distributor. Nah, dari 43 hanya aktif penjualan yang cukup aktif gitu 25 sampai 30. Jadi sekitar 13 lainnya itu sifatnya pasif gitu. Yang mungkin kita perlu analisa lebih dalam lagi saya selaku pihak Alwa Hijab untuk ada kendala apa gitu yang untuk distributor-distributor yang memang belum bisa aktif jualan yang waktunya setelah saya cek itu cukup lama gitu. Di sini saya juga akan menyampaikan ada sekitar 19 distributor yang penjualannya itu di bawah 100 piece per bulan. Bahkan ada 11 distributor diantaranya penjualannya itu di bawah 60 piece per bulan. Sehingga selisih kemampuan 43 distributor Alwa Hijab periode Maret sampai Juni, ini data yang saya ambil adalah di saat low season pada bulan Maret sampai Juni 2021, itu ada 9 distributor yang masuk ke dalam penjualannya tuh 450 piece per bulan. Jadi kita mengukur kekuatan kalau saat low season itu penjualannya berapa sih? Ternyata ada 9 DB yang masih bisa masuk ke dalam 450 piece per bulan. Selanjutnya ada 8 distributor yang masuk ke dalam penjualan 200 sampai 220 piece per bulan. Selanjutnya ada 7 distributor yang masuk ke dalam penjualan 150 piece per bulan dan 19 DB masuk ke dalam penjualan di bawah 90 piece per bulan. Nah, ini data yang saya ambil dari tim sales untuk periode Maret dan Juni sampai Maret sampai Juni 2021. Jadi ada 4 level kemampuan distributor dibagi menjadi 4 kelas, yaitu 450, 200 sampai 220, selanjutnya 150 dan selanjutnya di bawah 90. Nah, ini adalah data real yang kita ambil, kita grab dari data penjualan Maret sampai Juni. Sehingga kami merasa perlu melakukan perbaikan di Alwa Hijab secara holistik gitu ya.
Nah, ini bermula kejadiannya dari peak season kemarin yang kita sama-sama tahu ya masalahnya di Alwa Hijab itu seperti apa. Itu kita langsung harus ngebenahin 4 bagian sekaligus. Yang pertama adalah operasional, yang kedua adalah produksi, yang ketiga adalah sistem kemitraan, dan yang keempat adalah pembinaan mitra. Operasional itu seperti apa perbaikannya? Ini bermula kami sadar di Awal Hijab ini kan perusahaan yang berkembang dan masih banyak kekurangan sistem di sana sini. Kita juga masih banyak kekurangan dari segi SDM, sistem, SOP, itu banyak banget. Jadi kami akan mencoba fokus ke dalam 4 hal ini ke depan. Yang pertama dari operasional, ini kejadian di peak season kemarin itu menyadarkan sekali kepada kami bahwa kebutuhan gudang itu sudah tidak bisa ditoleransi, harus punya gudang yang luas. SDM-nya itu nggak bisa lagi multitasking, tiap bagian tuh harus disediakan tim-tim khusus supaya tidak terjadi penumpukan. Itu di bagian operasional. Namun di dalam dari bulan Mei itu kita melakukan perbaikan di operasional, kami juga mengalami kendala lanjutan akhirnya. Karena ini perbaikannya dilakukan secara bersamaan, dan kondisi pandemi ini juga akhirnya gelombang kedua harus kita sama-sama hadapi. Nah, di bagian operasional ini jujur Allah Hijab tuh ekstra kerja keras dan bisa dibilang jerih payah kami untuk memperbaiki operasional ini ternyata tidak bisa dalam waktu cepat, tidak bisa dalam hanya seperti membalikkan telapak tangan, karena ketika kami melakukan perbaikan, kendala-kendala baru itu akan terus muncul. Seperti saat ini, kita ada kendala lagi saat kemarin di proses pengiriman ready stock PPKM ya teman-teman. Itu ada 4 pekerjaan sekaligus yang mana ada pengiriman Kiandra, ada persiapan Kinan Kania, terus ready stock juga ada 2 event yaitu live sama PPKM, dan selanjutnya perbaikan-perbaikan yang di peak season kemarin itu belum selesai gitu. Jadi ternyata 5 pekerjaan dilakukan secara multitasking itu cukup menguras pikiran, tenaga, dan segala sesuatunya. Cuma kami mohon maaf kalau dirasa pengiriman ini tetap ada keterlambatan di RS PPKM dan di artikel Kiandra ya telat 2 hari kemarin. Ini saya perlu menyampaikan juga bahwa pada bulan kemarin ya, bulan Juni itu Alwa Hijab juga sedang mengalami keadaan yang mana kami harus mengambil keputusan gitu, bahwa kami harus dengan keadaan pandemi ini tentu saja kita harus bisa berpikir bagaimana mempertahankan usaha kita, bagaimana kapal kita tuh bisa terus berlayar. Maka keadaannya memaksa kami untuk mengurangi SDM di Alwa Hijab. Jadi saat itu ada lebih dari 20 orang yang kita lakukan efisiensinya di ranah SDM, sehingga uji coba kita sedang melakukan perbaikan itu juga terkendala harus mengurangi SDM dalam waktu yang sangat mendadak, maka menyebabkan ya kita lagi prepare nih, kita lagi memperbaiki. Harusnya ketika memperbaiki kan orangnya harus ditambah. Hanya keadaan pandemi ini membuat kita justru malah untuk mengurangi dari sisi bantuan SDM-nya. Nah, ini juga tantangan buat kami. Kami sedang fokus juga ke arah sana untuk mencari solusi seperti apa ya ke depan. Karena upaya-upaya itu juga terus kami fokuskan untuk memperbaiki di ranah operasional. Nah, di produksi juga kami terus melakukan perbaikan seperti memunculkan kartu garansi dan memunculkan QC Pass pada produk kami gitu. Jadi salah satu yang kami lakukan adalah seperti itu. Jadi kita minta untuk teman-teman vendor, QC di vendor itu menerbitkan QC Pass supaya kelihatan produk yang dicek itu sama vendor, sama tim QC vendor itu sudah lolos atau belum. Nah, selanjutnya operasional dan produksi kami masih terus melakukan perbaikan juga, walaupun hari demi hari, waktu demi waktu juga kami akan menghadapi kendala-kendala yang berbeda, ujian-ujian yang berbeda lainnya. Tetap pembinaan di 4 sektor ini harus tetap dilakukan, sehingga sampailah kita pada hari ini untuk membahas perbaikan yang akan dilakukan pada ranah sistem kemitraan kita, sistem kemitraan di Alwa Hijab. Yang beberapa masukan dari beberapa bulan yang lalu kan sudah kami terima ya, Mas, sistemnya seperti ini yang bagus, kayak gini dong Mas. Nah, saran-saran itu kita terima, kita tampung karena teman-teman distributor itu kan pegang hampir rata-rata dari 20 brand ya. Maka bisa jadi antara brand satu dengan brand yang lain
mempunyai kebijakan yang tentu saja berbeda-beda. Tentu saja tiap brand sama yang lain tuh nggak mungkin sama. Mungkin ada yang sama, tapi hal-hal yang mungkin sifatnya prinsipal gitu. Jadi itu dasar kami ingin memperbaharui sistem kemitraan karena masukan-masukan dari para distributor juga sudah saatnya ALWA diperbaharui Mas, karena kode etik atau peraturan yang ALWA buat itu kan sudah dari 2017-2018. Sudah 3 tahun belum diperbaharui, yang bisa saja ada beberapa hal yang mungkin sudah tidak relate gitu dengan keadaan yang sekarang. Nah, sistem perbaikan mitra melalui kode etik mitra ALWA Hijab, ini saya akan jelaskan dengan secara singkat, padat, dan jelas. Nantinya kode etik ini akan saya share ke teman-teman distributor berupa file PDF. Hari ini akan saya bahas dengan secara singkat saja. Izin untuk melakukan share screen ya, teman-teman. Sudah muncul, Dek? Oke. Ya, di sini di dalam kode etik ini kami berusaha menyampaikan dengan komunikasi yang memang bisa dimengerti, komunikasi yang memang ringan dan cukup bisa dipahami oleh teman-teman semuanya. Di kode etik ini kami menyampaikan juga sejarah ALWA Hijab di situ. Harapannya adalah dengan bundle kode etik dan peraturan ini, itu adalah bundle yang satu bundling gitu ya, satu bundle data yang bisa teman-teman distributor share kepada timnya, sub DB, agen, reseller, supaya mengetahui sejarahnya ALWA Hijab itu seperti apa sih, visi misinya seperti apa sih, dengan harapan seluruh level mitra dari distributor, subdistributor, agen, dan reseller itu bisa memahami sebenarnya ALWA ini tujuan goal sebesarnya apa sih gitu. Yang mana ini ya kita ketahui bahwa owner dari ALWA Hijab sendiri, Mas Eko dan Mbak Dian ini memang pada dasarnya sudah mewakafkan lah secara kasar gitu, secara lisan bisa kita sebut ya udah ALWA Hijab ini kita wakafin buat umat lah gitu. Jadi keinginan dari owner ALWA Hijab tuh seperti itu. Didasari dari perjuangannya mereka lahir tuh dari 2014 mulainya. 2016 muncul brand ALWA Muslim, Koko ya. Koko itu kita namanya ALWA Muslim, itu lahirnya tuh pertengahan bulan Juni di tahun 2016. Jadi sistem distribusinya juga dari awal memang sudah dibuat dulu baru agen sama reseller, belum ada sub DB sama distributor gitu. Jadi dulunya cuma ada agen dan reseller. Ya alhamdulillah ya Allah mengizinkan ALWA terus berkembang sehingga muncullah ke sistem level sampai ke level distributor dan sekarang belum lama ada sub distributor. Jadi kita juga pengennya tuh cita-citanya jadi trendsetter gitu kan. Ada di ya alhamdulillah kita udah ada di Taiwan, Hong Kong, Singapura, Malaysia, Brunei Darussalam, Saudi Arabia, bahkan Amerika dan lain-lain gitu ya. Jadi kita tuh pengen ngewujudin, jadi saat ini gitu. Kalau yang bilang ALWA jualannya jualan mulu, nyari untung melulu gitu kan. Ini kami ingin berbagi bahwa ingin memberikan informasi bahwa saat ini kita benar-benar komit, kita benar-benar pengen istiqomah bahwa separuh dari keuntungan perusahaan ini akan dialokasikan untuk bangun pondok tahfiz ALWA. Yang alhamdulillah nanti tanggal 1 Agustus itu berarti besok ya, bangunan barunya tuh insya Allah akan mulai bisa ditempati oleh santri-santri tahfiz Quran kita yang jumlahnya ada sekitar 55. Terus rumah yatim Azifa yang baru dirilis bulan Juni kemarin juga itu ya alhamdulillah sudah berjalan dan kita punya anak asuh nih untuk teman-teman distributor juga sekarang punya anak-anaknya yang baru nih di rumah yatim Azifa. Semoga dari doa-doa mereka juga ikhtiarnya teman-teman distributor bisa didoakan oleh mereka dan menjadi pendongkrak semangat kita untuk terus berkarya gitu. Jadi memang difokuskan ke sana. Usaha ini juga ALWA Hijab diniatin untuk bantu sebanyak-banyaknya saudara muslim untuk kehidupan yang lebih baik dengan mengajak mereka tuh menjadi mitra. Sehingga kita berkewajiban untuk mendampingi para mitra supaya mitra ini bisa ngerti, bisa tahu bisnis online tuh kayak gimana. Maka dari itu ALWA pengen ngerangkul mitra tuh
untuk sama-sama kontribusi ya dalam pengembangan perusahaan demi kebermanfaatan umat yang lebih luas. Nantinya saya akan cerita di visi misi, tujuan Alwa itu nanti bukan ke produk ranahnya. Lalu untuk bagi para pegawai ini juga jadi sarana cari nafkah, belajar bisnis ya, sehingga semuanya tuh bisa mendapatkan manfaat dari kehadiran Alwa Hijab ini. Di bagian visi misi, ini kami perlu menyampaikan bahwa visi misi Alwa Hijab juga ini ada dua. Yang lain biasanya visi misinya tuh misinya satu, tapi kalau Alwa ini ada dua. Misi di dunianya itu jadi branding yang kuat di seluruh Indonesia supaya bisa bisa menyeluruh di wilayah Indonesia tuh pakaian syar'i bisa terus didakwahkan di seluruh Indonesia gitu ya. Terus yang kedua membangun komunitas mitra yang loyal dan militan di setiap wilayah Indonesia maupun luar negeri. Selanjutnya tentu saja menyediakan kebutuhan produk dan jasa yang berkualitas untuk muslim dan muslimah, serta meningkatkan kesejahteraan seluruh stakeholder Alwa Hijab. Di sana tuh stakeholdernya ada mitra, ada karyawan, ada vendor. Vendor ini jumlahnya bisa ribuan ya di Alwa Hijab itu karena ada penjahit dan lain sebagainya. Terus misi akhiratnya tuh membangun pondok pesantren dengan 1.000 santri serta menyelenggarakan program-program sosial untuk kebermanfaatan yang luas. Jadi nanti visi misinya Alwa itu si Alwanya ini tuh sebetulnya dia itu misinya menjadi sarana untuk edukasi kewirausahaan. Jadi bisa saja nanti Alwa Hijab ini hanya sebagai apa ya, pendorong atau pensupport teman-teman untuk gimana caranya bisa menghasilkan pendapatan untuk kesejahteraan keluarga kita gitu. Bisa aja nanti Alwa ngeluarin produk-produk yang lain lagi gitu, nggak hanya gamis dan koko saja gitu. Itu tidak menutup kemungkinan nanti ke depan ke arah sana karena misi paling besarnya adalah Alwa itu bukan untuk jualan produk, tapi untuk menjadi sarana atau mediasi untuk kewirausahaan. Jadi edukasinya, cara ngajarinnya, ngebimbingnya itu di Alwa. Untuk produknya nanti bisa macam-macam, bukan Alwa aja. Jadi arahnya itu ke arah sana gitu untuk misinya. Ini keuntungan menjadi mitra Alwa Hijab, dan nanti ini saya skip karena udah banyak ya bisa dibaca nanti di file yang saya berikan. Kode etik dan peraturan mitra Alwa Hijab ini juga dibuat itu untuk mengikatkan mitra dan Alwa Hijab itu supaya bertindak etis, konsisten, dan penuh integritas dengan prinsip dan nilai perusahaan dalam membangun kepercayaan dan juga membangun kepatuhan terhadap peraturan hukum dan undang-undang yang berlaku. Jadi kode etik ini bukan untuk menjadi beban teman-teman, tapi sebagai sarana supaya bentuk komitmen integrasi kita untuk menjalani kerjasama itu harus ada normnya, harus ada norma-normanya, maka dibuatlah kode etik dan peraturan mitra Alwa Hijab. Di sini juga saya akan menyampaikan bahwa etika-etika yang ada di kode etik dan peraturan mitra Alwa Hijab ini terbagi menjadi yang pertama, etika dalam berkomunikasi di sosial media maupun grup-grup mitra. Nah, ini sangat kental kan ya. Etika dalam berkomunikasi di sosial media maupun grup-grup mitra ini setiap hari kita lakukan gitu. Kan kuncinya untuk mengembangkan bisnis itu kan etika dan akhlak yang baik ya. Supaya muamalah yang terjadi itu bisa baik juga. Nah, muamalah yang baik, cerminan diri kita tuh kadang itu bisa tercermin dari cara kita komunikasi gitu. Kalau kita nemuin orang ngomongnya kasar, nah pasti kan kita bisa mencerminkan orang itu orangnya seperti apa gitu. Jadi sikap sopan santun itu diperlukan bukan hanya langsung tatap muka, tapi di ranah sosial media ataupun grup juga. Itu penting banget gitu. Harapannya kita tuh bisa mewujudin ikhtiar kita dalam meneladani akhlak Nabi Muhammad kita dalam berbisnis gitu kan akhlaknya luar biasa. Jadi kita contoh akhlak beliau gitu. Mudah-mudahan kita semua dijauhkan dari akhlak yang tidak baik dan bisa istiqomah dalam hal-hal yang baik gitu. Jadi yang saya sampaikan di komunikasi sosial media diantaranya adalah A. Senantiasa bersikap sopan santun dalam bertutur kata baik verbal maupun chat, selalu memberikan konten yang positif, dilarang memposting hal-hal yang sifatnya sara, pornografi, porno aksi di sosial media maupun di akun pribadi teman-teman nih, yang memang kan kaitannya pasti ada aja akun pribadi teman-teman yang ada kaitannya dengan Alwa Hijab nih. Jadi kita harus sama-sama menjaga itu gitu. Terus dilarang melakukan tindakan penipuan kepada pihak manapun karena dirugikan tuh bukan hanya diri sendiri tapi keluarga dan orang lain.
melakukan tindakan provokasi dalam bentuk apapun yang dapat menyebabkan situasi dan kondisi menjadi tidak kondusif. Jadi itu hal-hal yang perlu diperhatikan dalam berkomunikasi di dalam sosial media dan grup-grup mitra. Nah, etika dalam bermuamalah itu juga diatur antara mitra dengan pusat. Jadi kita kan antara mitra dengan pusat itu kan kaitannya sangat erat gitu ya. Karena mitra itu merupakan perwakilan atau perpanjang tanganan dari pusat, sehingga citranya Alwa Hijab ini juga tercermin pada citra setiap mitranya gitu. Jadi selain itu juga mitra-mitra ini juga sahabat buat bertumbuh, teman susah, senang segala macam. Kita kayak udah kayak keluarga lah intinya. Jadi kehangatan sama keharmonisan itu juga wajib dijaga gitu. Dalam bermuamalah juga kan sering tuh kita terjadi perbedaan pendapat, kadang salah paham, marah, kesel gitu kan, mau ngeluarin unek-unek gitu. Tapi kalau sebagai pebisnis yang baik tuh kita harus bisa mengupayakan, apalagi di level teman-teman distributor, sub DB itu kan level leader yang udah cukup tinggi gitu di kemitraannya Alwa Hijab. Jadi harus bisa mengutamakan kejernihan hati dan pikiran tuh untuk mencari solusi terbaik. Tentunya saja dengan etika dan adab yang baik, sikap perilaku yang sopan. Jadi poin-poin yang akan disampaikan di sini yang pertama adalah poin A, mitra maupun Alwa Hijab berkewajiban saling menjaga citra diri dan nama baik satu sama lain. Yang kedua, kalau terjadi masalah atau perbedaan pendapat, diharapkan tuh bisa dikomunikasikan dengan adab dan tutur kata yang baik nih, teman-teman. Jadi bisa cari solusi buat Alwa Hijab maupun mitra gitu. Mitra juga diharapkan kayak menjaga tata krama, kesopanan, dalam menyampaikan komplain, menyampaikan saran, harapannya sih bisa dilakukan dengan baik secara komunikasi verbal, tulisan, ataupun tindakan kepada pusat gitu. Jadi supaya hubungan yang harmonis ini bisa tetap terjaga gitu, saling menghargai. Terus mitra juga itu kan bagian penting dari Alwa Hijab ya. Jadi mitra itu sangat penting buat Alwa Hijab. Jadi kami juga menaruh kepercayaan terhadap teman-teman mitra, terutama para distributor, maka berkewajiban nih menjaga kerahasiaan Alwa Hijab, baik informasi, produk, harga jual, materi pembinaan, maupun hal-hal lain yang sifatnya konfidensial gitu atau rahasia. Jadi jangan disebarkan ke publik gitu atau ke orang-orang tertentu. Khawatirnya disalahgunakan. Terus mitra juga dilarang menginformasikan, buka rahasia tentang produk, rencana produk, konsep, metode, atau kompetitor-kompetitor lain tuh share ke situ gitu. Pihak-pihak lainnya seperti itu tuh sebisa mungkin dilarang gitu. Terus mitra juga dilarang menggunakan merek dagang, logo, atau nama Alwa Hijab pada media apapun tanpa persetujuan dari Alwa Hijab. Terus mitra juga nggak menjual atau membuat produk tiruan atau kita biasanya nyebutnya AW gitu ya. Alwa hijab yang bisa mengakibatkan nanti kerugian secara materi dan non material kepada alwa hijab. Selanjutnya kita juga mengatur etika bermuamalah antara mitra dengan mitra. Nah, ini udah jelas lah di mitra-mitra mah hubungannya tiap hari kan barengan, komunikasinya sering, intens gitu. Jadi harapannya bisa saling menjaga. Salah satunya adalah di poin A itu dijelaskan bahwa hubungan yang baik dan harmonis itu perlu loh supaya kita saling support dan menguatkan satu sama lain. Terus kalau terjadi permasalahan, ya langkah baiknya bisa dibicarakan dengan tutur kata yang baik, lisan maupun chat. Terus kalau ada mitra yang memiliki pembina di atasnya tuh, kita akan mengatur bahwa ini dilarang untuk bercabang ke pembina lain agar tidak menyalahi aturan dan kenyamanan sesama mitra tetap terjaga. Nah, ini nanti pembahasannya juga akan secara khusus mungkinnya kita atur supaya untuk orang-orang yang nyabang ini bisa kita atur gitu. Mitra juga nggak diperkenankan mengambil mitra binaan atau konsumen milik mitra lain tanpa seizin mitra yang bersangkutan. Nah, kami juga di pusat juga sudah merubah ya untuk admin leads kami tidak ada transaksional. Jadi begitu ada orderan segala macamnya kami langsung untuk pendaftaran mitra atau ready stock nanti dialihkan ke teman-teman distributor gitu ya. Kita mencoba untuk sistem tersebut apakah berjalan dengan baik atau tidak. Tentu saja kita akan evaluasi ke depannya apakah cukup efisien atau bisa dilanjutkan atau diganti dengan sistem yang lebih baik. Nah, ini juga mitra tidak diperkenankan menerima order dari mitra lain tanpa izin pembinanya. Nah, ini juga sangat
ini ya, sangat jadi momok juga gitu ya, banyak teman-teman mitra tuh yang mengeluhkan ke pusat gitu, bahwa sering terjadi nih seperti ini seperti ini seperti ini. Nah, itu juga jadi perhatian buat kami. Terus mitra juga dilarang melakukan perbuatan yang tidak menyenangkan, menghina, caci maki, menyebarkan isu sara, dan membuat kerusuhan sama mitra lain. Nah, mitra Allah hijab juga harus berperilaku dan bertutur kata yang baik, karena itu merupakan cerminan juga bagi seorang muslimah yang taat. Jadi, kalau kita seorang muslimah akan tidak elok gitu jika terdengar berperilakunya tuh kayak mengutar kata-kata kebencian, kasar, kayaknya enggak gimana ya, enggak relate sama muslimah gitu. Selanjutnya etika dalam berpromosi dan menjalankan strategi marketing. Nah, tiap hari kan distributor, agen, semua level mitra di Awal Hijab kan pasti melakukan kegiatan marketing, berpromosi di sosmed maupun di media apapun gitu ya. Kita akan mengatur bahwa mitra ini dilarang berpromosi di postingan produk milik orang lain tanpa seizin pemilik akun. Dilarang copy paste postingan ataupun testimoni orang lain tanpa izin kepada orang yang memiliki postingan tersebut. Dikhawatirkan yang memiliki postingan tersebut tidak berkenan. Terus dilarang mengambil foto testimoni merek lain untuk dijadikan testimoni Allah hijab. Terus testimoni yang diposting sudah mendapat izin dulu dari pemberi testimoni untuk disebarluaskan. Dilarang promosi produk selain Allah hijab di dalam grup atau forum yang berkaitan dengan Allah hijab. Jadi misalkan grupnya grup awak, tapi jualannya produk Z gitu. Nah itu sebisa mungkin dilarang gitu karena itu produknya udah di luar alwa. Yang selanjutnya dilarang menawarkan atau mencari stok di dalam grup atau forum yang memang bukan peruntukannya. Kalau memang ada grup yang memang peruntukannya untuk itu ya monggo nggak apa-apa. Tapi kalau bukan peruntukannya ya itu dilarang. Terus menawarkan produk kepada mitra binaan, dilarang menggunakan nama dagang atau merek dagang, desain dan logo awak bagian maupun seluruhnya untuk jualan produk lain yang bukan merupakan produk resmi dari Al Hijab. Nah, untuk bahasa unsur pemaksaan juga jangan, kalau bisa untuk melakukan promosi pakai maksa-maksa gitu ya, cara-cara paksa gitu itu sebisa mungkin dilarang. Terus menjual produk, dalam menjual produk ini juga kan harga sebenarnya udah ditentukan oleh pusat ya. Kecuali untuk yang di luar negeri sama wilayah-wilayah tertentu tuh seperti Papua atau yang lain-lainnya ya yang memang mengharuskan perubahan harga itu terjadi. Nah, selagi perubahan harga itu masih sifatnya masih bisa ditoleransi, maka kita akan mengizinkan, tapi tentu saja nanti akan dilihat case by case-nya gitu berdasarkan laporan atau informasi yang diterima oleh pusat. Terus segala bentuk kegiatan promosi itu harus mengindahkan norma etika dan moral serta bertanggung jawab. Nah, yang poin terakhir untuk di L ini segala bentuk kegiatan promosi dan strategi marketing tidak boleh ada unsur melecehkan, merendahkan atau menjatuhkan suatu brand atau produk lain. Nah, ini juga cukup penting nih. Jadi nggak boleh kita ngelecehin, ngerendahin produk brand lain gitu, apalagi sampai nyebutin mereknya gitu. Terus selanjutnya poin 5, hak dan kewajiban mitra awal hijab. Di sini saya menjelaskan hak-hak mitra awal hijab juga ini mitra memiliki hak yang sama satu sama lain, berhak mendapat penjelasan tentang sistem, ya dan lain-lain sebagainya. Ini nanti bisa dibaca di file yang akan saya share. Kewajibannya juga mitra menaati kode etik peraturan. Mitra wajib berperan aktif menjaga suasana dan hubungan yang harmonis, mematuhi ketetapan yang dibuat oleh Allah hijab, dan mitra wajib melayani customer dan tim di bawahnya secara profesional dan responsif untuk menciptakan pelayanan yang prima. Mitra juga wajib memberikan informasi yang diberikan Allah hijab kepada tim di bawahnya. Nah, ini kami sering sekali di pusat itu mendapatkan informasi bahwa kayak misalkan ada aja reseller atau agen yang ngecek ke akun pusat gitu, sosmednya pusat. Mbak atau Min, kami kok nggak tahu informasi ada promo ini ya, kami kok nggak tahu ada event ini ya, kami kok nggak tahu ada informasi ini ya. Nah itu akhir-akhir ini kami mendapatkan informasi dari level reseller dan agen bahwa mereka belum terkadang gitu ya, nggak dapat tuh informasi-informasi yang sedang dilakukan oleh Al Hijab gitu. Jadi ini juga menjadi catatan buat kita bersama untuk penyebaran informasinya supaya bisa menyeluruh. Terus sanksi pelanggaran mitra ini juga diatur di dalam kode etik dan peraturan.
Yang poin A itu mitra akan diberikan teguran. Nah, kami nyebutnya tuh surat cinta gitu ya, secara tertulis berupa SP1, SP2 atau SP3 yang akan dilihat berdasarkan tingkat pelanggaran yang dilakukan. Mitra juga dapat dinonaktifkan jika terbukti melakukan pelanggaran kode etik dan peraturan awal hijab. Mitra juga dapat dinonaktifkan kalau melanggar hukum baik pidana maupun perdata. Mitra juga dapat diaktifkan jika dirasa membuat kegaduhan, keresahan, dan provokasi kepada mitra lain di dalam lingkungan stakeholder awal hijab. Nah, yang lain juga ini kalau melakukan kegiatan usahanya itu merugikan orang lain, itu bisa dinonaktifkan juga. Dan mitra bertanggung jawab atas semua bentuk sanksi yang diberikan dari setiap pelanggaran atas aturan yang telah ditetapkan oleh alwa hijab. Selanjutnya di poin 7, kita juga memasukkan target untuk level distributor dan teman-teman mitra seperti masukan-masukan yang kami terima dari teman-teman di berbagai level gitu ya, ada yang menyampaikan ke kami bahwa di Alwa ini nggak jelas gitu kan, aturannya kayak gimana, targetnya gimana. Nah, harapannya kita memasukkan target mitra ini supaya jelas gitu. Yang ukurannya mitra itu berperan aktif terhadap tugas dan arahan yang diberikan oleh Alwa Hijab. Nah, mitra juga berupaya maksimal untuk menjualkan seluruh produk Alwa Hijab. Nanti target di level distributor itu adalah 50 piece per artikel, yang mana ada 3 artikel PO dan tiap bulannya nanti akan keluar ready stock terus. Nah, itu targetnya 50 dan atau per bulan 200 piece per bulan. Target di level sub-distributor itu juga 7 piece per artikel, 3 artikel PO dan 7 piece RS dan atau per bulan itu 28 piece. Target di level agen itu 3 piece per artikel, 3 artikel PO atau 3 piece RS dan atau per bulan 12. Terus target di level reseller per bulan itu 1 piece baik produk PO maupun RS. Jika dalam 2 bulan berturut-turut mitra penjualannya itu ada yang tidak tercapai, maka Alwa Hijab Pusat akan melakukan pemberitahuan kepada mitra tersebut. Jadi kita tuh akan memberikan informasi, Mbak, ini penjualannya belum mencapai nih, perlu peningkatan. Dan kami pun tidak berdiam diri gitu. Kami akan melakukan konseling, akan support semaksimal yang kami bisa untuk membantu teman-teman mitra ini bisa melakukan ambang batas dari penjualan yang dibutuhkan oleh mitra. Sebenarnya cost operasional yang dibutuhkan oleh teman-teman mitra itu kan udah kelihatan ya, teman-teman distributor juga bisa menghitung sendiri. Nah, kami di pusat ingin membantu atau mensupport ke arah sana gitu. Supaya minimal cost operasional dari teman-teman distributor itu tertutup gitu. Gimana ya caranya? Kadang-kadang dia bisa suka bingung gitu. Nah, tugas kami dibawelin aja, Mas, cost operasionalku sekian nih. Aku harus ngejar segini berarti. Ayo dong Mas dibantu, disupport. Saya harus melakukan apa? Saya harus ngapain? Nah, ini teman-teman distributor juga boleh sekali bawel sama teman-teman AE dan teman-teman coaching and mentor untuk supaya cost operasional teman-teman tuh bisa terbantu gitu. Supaya cost operasional bisa tertutup tiap bulannya. Jadi kita sama-sama berjuang, sama-sama sharing, sama-sama belajar supaya kebutuhan operasional tiap bulannya dari teman-teman distributor juga bisa tertutupi gitu. Selanjutnya yang poin 8, pedoman tata cara perpindahan mitra pembina. Nah, ini jadi mitra yang bergabung sama di awal hijab itu kan ada level distributor ya. Maka distributor punya level di bawahnya, ada sub-DB, agen, reseller. Banyak kendala-kendala di lapangan aslinya tuh ada aja gitu. Ada saja yang menyampaikan kepada pusat, Mas, aku pengen pindah dong dari pembinaku sebelumnya ke pembina yang baru dikarenakan ini. Nah, pusat juga tidak serta-merta untuk meng-ACC gitu. Kita perlu melakukan tabayun antara pihak pembina dan pihak tim di bawahnya supaya bisa dicari solusi kenapa perpindahan mitra ini harus dilakukan. Kalaupun tidak dilakukan, ya itu lebih baik gitu kan. Terus yang poin A, mitra ini telah memiliki pembina, sebaiknya selalu menjalin komunikasi dengan pembinanya tersebut. Gitu. Jadi apabila mitra ini ingin berganti pembina, sebaiknya mitra binaannya memberitahukan terlebih dahulu kepada pembinanya. Jadi nggak main selonong boy, selonong girl gitu ya.
Nah, untuk poin B, perpindahan pembina hanya dapat terjadi jika mitra binaan sudah mengajukan perpindahan kepada pembinanya dan sudah disetujui oleh pembinanya. Poin selanjutnya, mitra binaan hanya boleh mengajukan perpindahan pembina jika alasannya bisa diterima dan terbukti kebenarannya setelah dilakukan tabayun terlebih dahulu oleh Al-Wahijab pusat gitu. Mitra binaan juga boleh mengajukan perpindahan jika pembina itu terbukti nggak aktif dalam membina dan melayani kebutuhan mitra binaan di bawahnya dalam hal order, memberikan informasi dari pusat ke timnya atau konsultasi. Misalnya leadernya tuh sulit dihubungi sehingga berdampak customer timnya itu komplain karena pelayanan yang diberikan itu buruk atau lama dalam memberikan informasi. Nah, mitra binaan juga boleh mengajukan perpindahan jika pembinanya terbukti tidak memberikan informasi terhadap kode etik dan peraturan Al-Wahijab kepada mitra binaannya. Nah, untuk poin-poin selanjutnya nih, proses pembinaan juga pelanggaran yang berakibat penurunan level kemitraan atau penonaktifkan status kemitraan. Pembina juga tidak boleh merebut calon mitra prospektif yang telah menunjuk, memilih, atau memiliki pembina. Bila terjadi sengketa perebutan calon mitra prospektif, maka Al-Wahijab berhak menentukan kepada siapa calon mitra prospektif tersebut akan dibina. Jadi saya udah melakukan prospek nih, dia udah mau sama saya. Tiba-tiba DB lain nyalip gitu. Saya selaku DB disalip sama DB lain. Udah pindah ke tempatku aja. Di tempatku tuh dapat ini. Akhirnya si calon prospektif ini pindah gitu. Nah, itu tuh tidak diizinkan gitu. Terjadi hal-hal yang seperti itu. Pusat nanti akan berusaha untuk memediasi supaya sengketa itu bisa diselesaikan secara baik-baik. Terus mitra pembina juga tidak diperkenankan sama sekali untuk membina, merekrut mitra binaan dari pembina lain yang masih aktif gitu. Jadi kalau masih aktif tuh ya dilarang pembina ini melakukan pembinaan, merekrut, bahkan direkrut gitu ke timnya ya. Nah, itu dilarang gitu. Terus di poin 9 adalah ketentuan komplain, retur, refund. Nah, ini kan kalau di online itu belanjanya kita nggak bisa langsung interaksi ya secara fisik gitu dengan antara pembeli dan penjual. Jadi mungkin terjadi ada kelupaan gitu dari mitra atau customer yang terima barang dinilai tidak sesuai pesanan, yang lain sebagainya gitu ya. Maka kita mengatur juga yang pertama dalam menyampaikan keluhan akan sangat membantu nih kalau mitra-mitra tuh bisa menyampaikan keluhannya tuh secara jelas dan akurat supaya bisa dicari solusi terbaiknya. Selanjutnya dalam menyampaikan keluhan juga Al-Wahijab tuh akan sangat berterima kasih sekali jika keluhannya tuh disampaikan dengan bahasa yang sopan dan adab yang baik. Sehingga Al-Wahijab tuh dengan tenang bisa merespon keluhan tersebut sesegera mungkin supaya bisa dicari solusinya hingga tuntas. Lalu mitra menyampaikan komplain dengan komunikasi dan etika yang baik melalui prosedur yang sudah ditetapkan, yaitu menghubungi mitra pembinanya untuk diteruskan kepada pusat. Poin selanjutnya adalah Al-Wahijab, itu kan kita sama-sama tahu bahwa perusahaannya kami masih berkembang, jadi nggak dipungkiri kalau masih terjadi banyak kekurangan dalam sistem maupun produk. Kami tetap nih komitmen untuk berusaha semaksimal mungkin menyelesaikan komplain-komplain dan keluhan yang disampaikan. Namun komplain dan keluhannya itu tentu saja harus disampaikan dengan cara yang baik ya. Namun bila komplain tersebut disampaikan dengan cara yang tidak baik, maka kami di pusat berhak untuk menolak dan tidak memprioritaskan penyelesaiannya atau memblokir bahkan menonaktifkan status kemitraannya, yang mana hal-hal tersebut dapat terjadi jika yang pertama, komplain disampaikan tidak pada tempatnya di ranah publik maupun di sosial media. Karena sosial media ranah publik itu opininya macam-macam, ranahnya macam-macam, perbedaan pendapatnya macam-macam, pemahamannya macam-macam. Jadi kadang kalau ada di ranah publik atau sosial media tuh ada aja orang yang provokatif atau bahkan orang yang ngompor-ngomporin, ada oknum-oknum yang memperkeruh suasana, maka sebisa mungkin penyampaian komplain itu tidak di ranah publik sama di sosial media karena akan sulit dikendalikannya gitu dari kami Al-Wahijab maupun dari teman-teman mitra sekalian gitu.
Yang kedua, komplain disampaikan dengan kata-kata provokatif yang menimbulkan keresahan mitra ataupun customer lain gitu. Nah, ini juga terjadi ya di beberapa waktu yang lalu bahwa banyak sekali yang saya sedih itu justru datang dari teman-teman mitra kita sendiri gitu, keluarga kita sendiri yang mengungkapkan komplain. Kami tidak alergi dengan komplain, tidak alergi dengan saran dan kritik, namun alangkah baiknya jika disampaikan dengan cara-cara yang baik pula, dengan kata-kata yang baik, dengan kata-kata yang sopan. Itu kami akan merasa berbahagia dan senang sekali gitu kalau dikritik, dikomplain tuh dengan adab dan etika yang baik, itu justru akan menambah semangat kami untuk segera melakukan perbaikan dan solusi-solusi hingga tuntas gitu. Karena dalam menjalankan bisnis ini bareng-bareng gitu ya, sama-sama kita jalanin bisnis ini, harapannya kan ada kerjasama yang baik ya, terutama dalam penyelesaian komplain. Karena biasanya kalau ada orang komplain, itu semuanya dalam keadaan yang emosi, kepala panas, pikiran pusing, hati kesel gitu kan. Nah, kalau misalkan kita nggak kerjasama, pasti itu akan malah memperkeruh masalahnya gitu. Karena bagaimanapun gitu ya, mitra sama Alwa kan jalanin bisnisnya tuh sama-sama gitu. Harapannya kita ke depannya itu akan terus langgeng, harmonis terjaga, bisa saling sinergi. Jadi kalau ke depannya tuh kalau ada kesalahan atau ada masalah, kami pun di Alwa Hijab sebisa mungkin gitu ya, akan tetap berusaha gitu. Insya Allah kami akan tetap menjaga nama baik mitra dengan tidak mengumbar permasalahannya itu ke ranah publik juga gitu. Jadi kita pun sebisa mungkin musyawarah untuk nyari jalan tengahnya, solusinya seperti apa. Karena pasti semua masalah tuh kalau kita cari solusinya dengan pikiran sama hati yang tenang, insya Allah akan bisa diselesaikan dengan baik. Karena kualitas diri kita juga tercermin salah satunya kan dari cara kita bagaimana menyelesaikan sebuah masalah seperti itu, teman-teman. Nah, untuk barang yang diretur dan refund ini sudah ada di pembahasan dari file operasional juga sudah ada. Saya hanya masukin ke sini, nanti bisa dibaca-baca ya teman-teman untuk prosedur retur sama refund jika ada. Nah, ini juga aturan-aturannya sudah biasalah teman-teman melakukan, nanti bisa dibaca ulang untuk di sini. Nah, saya beralih ke raport mitra nih. Di sini kenapa sih saya masukin raport mitra? Saya akan menjelaskan nanti di sesi selanjutnya juga. Di sini kisi-kisinya adalah raport ini sebenarnya ditujukan untuk mitra pada level distributor yang nanti pada evaluasinya bisa saja loh kita terapin ke level subdistributor, agen, reseller. Tapi kami ingin mencoba dulu di awal ini raport mitra digunakan di level distributor yang memang benar-benar kita tuh jaraknya sangat dekat sekali, sinerginya juga dekat sekali, dan sudah kayak jadi satu kesatuan antara pusat sama distributor tuh hubungannya sangat erat. Jadi raport ini tuh merupakan dokumen tertulis yang memuat data informatif, komunikatif, dan komprehensif yang akan jadi sarana komunikasi antara Alwa Hijab dengan para mitra distributornya. Untuk apa sih? Ya untuk mengetahui hasil pencapaian dan evaluasi mitra distributor pada kurun waktu tertentu. Jadi teman-teman distributor juga harapannya dengan adanya raport ini bisa mengukur bisnisnya udah sampai mana sih, kekurangan dan kelebihanku ada di poin apa sih, ada di bagian yang mana sih, sehingga untuk yang kurang bisa ditingkatkan, untuk yang sudah lebih tuh bisa dipertahankan bahkan ditingkatkan lagi gitu. Jadi raport ini nantinya bisa untuk ukur gitu indikator mana yang akan dipertahankan dan ditingkatkan. Jadi ini raport juga fungsinya banyak gitu ya, untuk mengetahui kemajuan hasil belajar diri. Aku sebenarnya udah jago belum sih jualan online, udah bagus belum sih mimpin tim. Nah, itu akan jadi dasar teman-teman bisa tahu. Aku kalau motivasi orang tuh udah, so ini belum ya, udah cocok belum ya? Sudah bisa memotivasi orang dengan baik belum ya? Udah bisa ngomong di ranah umum belum ya? Nah, itu jadi nanti akan jadi indikator di raport. Terus di raport juga kayak sebagai feedback untuk penilaian yang dilakukan oleh Alwa Hijab untuk mengetahui kekuatan dan kelemahan dari para distributornya Alwa nih. Supaya kami bisa tahu, oh ini distributor ini kelemahannya di sini nih. Nah, kami jadi bisa concern untuk membantu di kelemahannya tersebut gitu. Kita akan lakukan upaya-upaya untuk si distributor ini bisa kelemahannya ini bisa berubah menjadi satu kelebihan gitu. Jadi raport juga mendorong Alwa Hijab buat nentuin strategi
yang lebih tepat untuk membantu dan mengelola para mitra distributor serta tim di bawahnya. Jadi dari indikator tersebut kami di pusat jadi bisa menganalisa nanti langkah apa sih yang akan digunakan oleh Alwa Hijab Pusat untuk bantuin teman-teman distributor dalam mengembangkan dan meningkatkan usaha serta timnya. Jadi meningkatkan kualitas serta meningkatkan quantity gitu dalam timnya. Itu ranah kami ke arah sana. Yang mana rapot ini nanti insya Allah akan dirilis setiap 3 bulan sekali. Jadi trimester ya teman-teman. Itu merupakan cerminan evaluasi antara Alwa Hijab dan teman-teman mitra distributor. Di rapot ini juga jadi bahan evaluasi untuk mempertimbangkan juga nanti status kedistributoran seorang mitra apabila dalam kurun waktu 3 bulan berturut-turut nilai rapot distributor tersebut tidak memenuhi dari target distributor yang sudah ditentukan. Sementara ini kami belum mau untuk melakukan downgrade. Ini kami memberi kesempatan dulu, jadi selama 3 bulan langsung di downgrade itu enggak. Jadi kita lagi upayakan tindakan-tindakan komunikasi persuasif. Kalau 3 bulan nggak nyampe, justru pusat akan bantu gitu. Kendalanya di mana sih? Solusinya bagaimana sih untuk supaya mencapai penjualan? Yang penting distributornya mau gitu, mau dan niat. Ya kami di pusat sebisa mungkin dengan segala kemampuan yang kami punya tuh akan bantu. Tapi kalau distributornya sendiri udah dibantu tapi nggak mau gerak, nah ini yang sulit nih. Jadi distributor yang seperti itu tuh kami juga bingung nanti sudah dibantu tapi nggak mau gerak, orangnya nggak mau gitu, nggak punya niat. Nah ini mudah-mudahan tidak terjadi dan tidak ada mindset seperti itu di distributor-distributor Alwa Hijab ya. Karena kalau misalkan kita ingin bertumbuh dan berkembang ya harus sama-sama. Nanti ada sistem bisnis dan jenjang karir juga gitu. Jadi kedepannya kemitraan Alwa Hijab kan sekarang ada distributor, subdistributor, agen dan reseller. Nah, level distributor nih adanya di bawah pusat nih. Terus di bawahnya lagi ada subdistributor, bawahnya lagi ada agen, lalu terakhir di reseller. Marketer kita tidak masukkan ke dalam struktur organisasi kita karena level terendah ibarat sampai reseller. Nah, ini juga nanti jenjang karir ini juga bisa dibaca-baca ya sama teman-teman di file yang nanti akan saya share. Ini penjelasan level-level dari distributor, subdistributor, agen, dan reseller. Ini hanya penjelasan bahwa tiap orang tuh nantinya akan memiliki jenjang karir ketika sudah pada saatnya sudah mampu, itu akan ada jenjang karir tersendiri karena mimpi dari teman-teman juga nih teman-teman distributor yang sekarang mungkin dulunya posisinya adalah seorang reseller. Tentu saja ketika teman-teman distributor yang ada sekarang ini posisinya adalah seorang reseller, dulunya mungkin punya mimpi gitu ya, aduh saya pengen, dulu belum ada distributor, saya pengen jadi agen deh. Agen pun sama, saya pengen jadi distributor deh. Akhirnya sampai kesampaian lah nih teman-teman hebat yang ada di sini tuh kesampaian cita-citanya menjadi distributornya Alwa Hijab. Karena dulu kan pasti mungkin ada yang nggak nyangka bisa sampai sejauh ini, bisa sampai pada level tertinggi saat ini, tentu saja dengan kegigihan, kesabaran, keyakinan, sama doa, sehingga teman-teman itu bisa ada pada level yang sekarang ini. Nah, di perubahan atau penambahan kode etik dan peraturan ini sifatnya fiksasinya sementara seperti ini. Kalau nanti ada tambahan-tambahan lainnya gitu ya teman-teman, itu akan diatur dalam adendum yang akan menjadi bagian tak terpisahkan dari kode etik dan peraturan ini yang wajib untuk teman-teman distributor dan semua mitra Alwa Hijab itu untuk ditaati. Jika ada perubahan atau penambahan kode etik dan peraturan, nanti akan segera kami informasikan ke semua mitra Alwa Hijab. Jadi ini mudah-mudahan bisa menjadi titik kejelasan gitu ya. Selama ini kode etiknya tuh dipertanyakan, selama ini ada yang bilang nggak jelas kode etiknya, diperbaharui dong Mas, dibuat yang baru dengan keadaan sekarang. Nah, ini kami coba buat untuk kode etik dan peraturan yang baru. Mudah-mudahan nanti bisa dibaca dengan seksama, dipelajari oleh teman-teman distributor, dan kami juga silahkan kalau ada yang ingin memberikan, Mas kayaknya poin ini perlu diatur deh karena kondisi di lapangan begini, 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 begini. Nah, semua masukan-masukan, saran terhadap kode etik dan peraturan ini kami insya Allah menerima dengan tangan terbuka untuk masukan-masukannya, namun akan kami kaji ulang gitu.
Jika memang di manajemen awal hijab sepakat untuk menambahkan atau mengurangi dalam kode etik dan peraturan, maka akan kami lakukan. Tapi tentu saja itu yang sifatnya memang bisa dilakukan dan berdampak terhadap kebermanfaatan orang banyak, luas, jadi menyangkut dengan sesuatu hal yang lebih positif, lebih baik gitu. Kalau peraturan dirubah menjadi kurang baik, ya rasanya tidak akan kami penuhi seperti itu. Jadi seperti itu ya teman-teman distributor. Ini nanti filenya akan saya share di ke mentor ya untuk disampaikan ke grup atau nanti di-share ke grup besar distributor. Monggo nanti silakan dikondisikan tim sales departemen. Lalu saya akan melanjutkan ke pembahasan slide selanjutnya. Bentar, saya kembalikan ke slide tadi terakhir. Nah, ini kode etik. Sudah muncul, Adek? Oke, sudah Mas Ardi, sudah muncul. Oke. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan kisi-kisi raport untuk distributor deh, teman-teman DB. Mohon untuk disimak ya di bagian ini, karena nantinya ini akan kita jadikan acuan sebagai penilaian dari teman-teman distributor. Performanya selama 3 bulan ke depan. Jadi pembaharuan sistem penilaian distributor ini akan dilakukan melalui raport distributor. Alasannya kenapa adanya raport distributor? Tadi sudah saya jelaskan di kode etik tujuannya apa sih raport distributor. Nah, ini saya reminder lagi bahwa raport ini menjadi media pengukuran dan evaluasi performa dan pertumbuhan distributor pada setiap periode yang ditetapkan. Sehingga kami dari pihak Awal Hijab Pusat bisa mengambil langkah-langkah untuk mengupayakan perbaikan dan support kepada masing-masing atau keseluruhan distributor ketika terjadi penurunan performa penjualan dari batas nilai yang ditetapkan pada raport distributor. Dan jika pada upaya perbaikan dan support pusat terhadap distributor yang performanya kurang baik tidak memberikan dampak perbaikan, nah ini halnya diajak baik, dibantu sama pusat, tapi distributor ini nggak mau ogah-ogahan. Ya kan kami bingung ya. Maka raport ini juga bisa jadi dasar sebagai media evaluasi gitu supaya jadi bahan pertimbangan ala pusat untuk status level kedistributorannya tuh seperti apa gitu. Tentu saja setelah dilakukan upaya-upaya perbaikan tentunya. Jadi saya pengen status level distributor ini juga tetap ada porsi yang eksklusif. Kita tidak akan open DB secara masif gitu ya. Kalau di brand-brand lain tuh ya saya sudah survei kebetulan mereka tuh misalkan distributornya ada yang 100 lebih, 200 lebih. Nah, mungkin Alwa tuh tidak mengarah ke sana ya untuk saat ini gitu. Langsung open untuk nyari 200 distributor gitu ya. Itu tidak ke arah sana. Jadi kami tetap ingin menjaga kursi distributornya nanti dibatasi gitu. Nah, cuman kursi distributor ini juga harus dipertahankan gitu supaya kursi distributornya tetap bisa teman-teman rawat, teman-teman milikin, teman-teman kembangin karena untuk menjadi seorang distributor awal ini ya teman-teman udah ngerasain semua ya, kayaknya sulit gitu. Banyak prosesnya. Mungkin kalau nggak cuma punya uang, daftar jadi distributor selesai. Enggak. Proses yang akan kita lakukan tuh distributornya teman-teman yang udah ngerasain sekarang nih jadi DB kan ngerasain ya gimana filternya jadi DB di Alwa. Jadi kita akan tetap menjaga seperti itu teman-teman. Nah, di raport ini juga akan ditetapkan beberapa indikator poin penilaian. Nah, dalam indikator selain poin penilaian juga akan dilampirkan juga target sasarannya, persentase pencapaian dan nilai skornya. Jadi seluruh distributor nanti memiliki kewajiban untuk menjalankan beberapa hal untuk dapat memenuhi isian dan poin penilaian dalam raport tersebut. Adapun target penjualan pada indikator raport ini akan disesuaikan targetnya berdasarkan masa low season dan masa peak season.
Di lebaran kemarin ada yang nyampe sampai 1.000, 2.000, 3.000 piece per bulan gitu ya di season kemarin. Saat low season ya nggak mungkin juga targetnya masih 1.000, 2.000, 3.000, tentu saja menyesuaikan. Dan penilaian atau target-target yang ada di rapot ini tuh jangan dijadikan sebagai beban ya teman-teman distributor, karena ini ketika rapotnya jelek, langsung diputus, dicabut hak distributor yang enggak, kita nggak gitu gitu. Jadi kita sebisa mungkin raport ini juga masih tahap trial, tahap evaluasi, karena kan segala sesuatunya juga nothing work well at the first time ya. Jadi segala sesuatunya tuh nggak bisa jadi nggak berhasil saat pertama kali dilakukan, diuji coba. Pasti akan ada banyak feedback-feedback, masukan-masukan yang mungkin saja untuk membuat raport distributor ini lebih sempurna gitu, lebih baik lagi. Nah, untuk saat ini pembahasan raport mungkin minggu depan ya kita akan mengagendakan untuk pembahasan secara detail, karena ini mengenai poin-poin indikator penilaiannya itu kami masih kaji ulang dengan tim internal kami untuk menghasilkan suatu format penilaian dan indikator yang dirasa itu cukup baik gitu untuk arwah hijab maupun untuk mitra gitu. Jadi di sini ranahnya raport ini untuk men-trigger atau sebagai daya ungkit untuk teman-teman mitra lebih berkembang dan bertumbuh gitu. Indikatornya di sini apa sih, Mas, yang dinilai dari penilaian raport distributor itu? Yang pertama adalah penjualan PO-nya, yang kedua adalah penjualan RS-nya, yang ketiga adalah respon dan komunikasinya. Nah, respon dan komunikasi ini bisa jadi terhadap tim di bawahnya atau terhadap pusat ya, teman-teman DB. Lalu selanjutnya adalah nanti pembayarannya akan kami nilai, pembayaran terhadap produk-produk yang di PO-kan maupun di RS. Lalu tertib administrasi, jadi tertib administrasi di sini adalah ada kebutuhan untuk mengisi data-data administrasi yang dibutuhkan oleh pusat. Nanti teman-teman distributor diharapkan bisa tertib melakukan proses administrasi yang diminta jika ada kebutuhan mengenai data administrasi. Lalu selanjutnya adalah ada penambahan sub-DB untuk distributor dan ada penambahan agen. Lalu ada penyebaran informasi dan ada pembinaan tim. Jadi ada 9 indikator yang akan dinilai sejauh ini dalam raport distributor nantinya. Yang mana ini raport ini tuh kayak KPI ya, Key Performance Indicator, kayak perusahaan-perusahaan pakai gitu dalam menilai kinerja atau performa dari karyawannya. Jadi ini tuh kayak KPI. Jadi nanti setiap indikator tuh ada bobotnya, ada targetnya, ada realisasi pencapaiannya, sehingga muncul skor sama persentase bobot total gitu. Jadi nanti akan kita bahas secara holistik, secara detail pada kesempatan selanjutnya nanti yang khusus banget untuk membahas tentang gimana sih caranya nilai raport itu, gimana sih supaya performa kita bisa bagus, gimana supaya performa kita bisa tinggi. Nah, itu kita akan bahas di session selanjutnya. Mudah-mudahan insya Allah di minggu depan bisa kita jadwalkan untuk pembahasan secara khusus mengenai raport ini. Seperti itu untuk pemaparan indikatornya. Nah, selanjutnya dari raport ini juga nantinya, itu kan indikatornya ada 9. Dari 9 indikator itu nanti ada skornya, ada nilainya, yang mana nanti dari skor tersebut, dari nilai tersebut akan memunculkan level prestasi. Seperti kita kayak sekolah, kita kayak kuliah, itu kan kita punya raport yang memunculkan prestasi kita sudah sejauh mana, prestasi kita ada di level mana. Jadi dari raport ini tuh akan menghasilkan beberapa pencapaian atau tingkatan pencapaian yang grade-nya dikategorikan sebagai berikut. Yang pertama, yang excellent nih, yaitu grade A+. Yang kedua adalah grade A, yang ketiga adalah grade B, yang keempat adalah grade C, yang kelima adalah grade D. Jadi pencapaian grade dari A sampai D ini ditentukan berdasarkan target pencapaian penjualan, yang mana pencapaian dari poin-poin penilaian raport di luar daripada penjualan. Nah, 8 kan tadi ada perhitungan mengenai penjualan ya. 8 poin yang lainnya itu kan di luar penjualan. Nah, itu juga semuanya berkontribusi untuk menyumbang poin-poin kepada teman-teman distributor. Nantinya ini kami masih godok ulang juga, kami masih cari formulasi yang paling tepat. Harapan kami itu nanti raport ini
bisa dikonversi ke dalam bentuk insentifnya teman-teman distributor. Jadi teman-teman distributor kan ibaratnya kayak sekolah, kayak kuliah gitu ya. Di Alwa Hijab Academy selama 3 bulan keluar raport yang mana nanti prestasinya itu jika memang teman-teman distributor dirasa penilaiannya itu berprestasi, maka akan diberikan dalam bentuk insentif. Berapa jumlah insentifnya? Untuk saat ini, saya hanya masih bisa memberikan gambaran rate insentifnya itu dari ini nilai rupiah ya teman-teman. Nilainya itu bisa 1 juta sampai 8 juta yang akan teman-teman dapatkan ketika evaluasi raport selama 3 bulan ini sudah rilis. Jadi potensi teman-teman mendapatkan insentif ini penilaiannya kan nanti macam-macam ya. Rate yang akan didapatkan itu nanti teman-teman bisa mendapatkan insentif 1 juta sampai 8 juta. Bahkan jika penjualannya misalkan teman-teman targetnya sekian gitu ya, target penjualannya. Poin-poin yang lain sudah bagus semuanya. Ketika teman-teman terus jualan, terus jualan, terus jualan, maka penjualan teman-teman itu akan ada nilainya. Jadi insentif teman-teman tuh bahkan ya kalau penjualannya itu bagus sekali, excellent, semua penjualan teman-teman itu nanti ya bisa dapetin rupiahnya itu bisa jadi tidak terhingga sesuai dengan pencapaian dari teman-teman semuanya. Bisa nggak 10 juta? Bisa nggak 15 juta? Bisa nggak dalam 3 bulan 50 juta gitu? Bisa jawabannya. Tergantung dari eh, teman-teman ngejar yang mana gitu. Effortnya untuk ngejar yang mana gitu. Kan harapannya effortnya untuk ngejar nilai yang paling tertinggi ya, yang di level grade A plus tuh, udah excellent lah itu namanya. Harapannya semua DB itu ngejarnya ke sana, karena insentifnya tuh ini akan lebih tinggi dari poin yang sekarang kita pakai di distributor angkatan paling pertama. Karena DB angkatan kedua dan yang lainnya seingat saya belum ada poin ya, penerapan poin hanya untuk distributor di gelombang paling pertama sekali dulu ada sistem poin namanya. Jadi eh, seperti itu ya teman-teman untuk grade-nya, yang mana untuk yang mendapatkan insentif itu hanya dari grade A plus sampai grade C saja. Mas, gimana kalau aku dapat grade D? Nah, untuk grade D ini untuk saat ini, mohon maaf, kalau yang berada di level grade D nantinya, itu nggak akan dapetin insentif. Karena ketetapan besaran insentif sendiri itu nilai terendahnya itu ada di grade C. Berarti kalau teman-teman yang ada di grade D, ini berarti kan ada di level yang paling terendah sekali ya. Nah, itu level pencapaian prestasinya, mohon maaf jika yang berada di grade D nanti belum bisa mendapatkan insentif seperti itu. Kapan insentif ini diberikan kepada distributor? Nah, insentif ini akan diberikan pada pencapaian grade dalam periode 3 bulan. Nanti untuk waktunya juga saya fiksasi lagi ke dalam pembahasan raport secara khusus, tapi intinya setelah 3 bulan itu rilis, raportnya keluar, nilainya keluar, akan langsung kita hitung distributor ini mendapatkan insentif berapa banyak. Yang nanti saja pencairannya bisa bulan itu juga, ataukah maksimal 1 minggu pencairan, ataukah maksimal 2 minggu pencairan, itu nanti akan kami bahas lebih lanjut untuk disampaikan pada pembahasan raport di selanjutnya. Dikhususkan ya pembahasan untuk raport nanti kita agendakan teman-teman distributor. Lalu ada yang bertanya, Mas, kalau udah ada raport ini bagaimana? Nah, saya juga di sini akan menyampaikan bahwa untuk distributor yang angkatan pertama nih, yang masih mendapatkan poin dengan konversi nilai rupiah tertentu, itu nanti akan kami sampaikan bahwa kita akan melakukan cut off di bulan ini, di tanggal 31 Juli. Jadi saya akan menyampaikan bahwa poin yang akan didapatkan oleh teman-teman itu akan kita cut off per tanggal 31 Juli karena harapannya di tanggal 1 Agustus ini sudah memakai nantinya penilaian ke dalam raport. Nanti kita akan konversi penilaiannya ke dalam raport. Jadi buat teman-teman ini mungkin nanti akan kita sampaikan juga di ini ya, di grup yang mendapatkan poin DB gelombang pertama itu nanti, Mas, kalau untuk di tanggal 31 Juli nanti bisa dicairkannya kapan? Insya Allah kalau jika memang ingin dicairkan
kami mengagendakan pengajuannya itu bisa dilakukan maksimal tanggal 15 Agustus dan pencairannya nanti akan kita lakukan secara serempak pada tanggal 30 atau 31 Agustus. Jadi untuk teman-teman distributor yang memiliki perhitungan poin di awal hijab nih, nah ini akan kita lakukan cut off per tanggal 31 Juli, yang mana nanti bisa dicairkan terlebih dahulu pada bulan Agustus, yang nanti kita atur pengajuannya sampai tanggal 15 Agustus, dan pencairannya itu akan dilakukan serempak pada tanggal 30 atau 31 Agustus. Nanti bisa menghubungi teman-teman mentor untuk DB-DB yang memiliki poin di awal untuk disampaikan kepada teman-teman mentornya, Mas, poinku berapa? Bisa ditukar atau bisa dicairkan dengan apa? Nah, itu silahkan dikomunikasikan ke teman-teman mentor untuk distributor-distributor yang memang memiliki poin di ALWA. Nah, untuk selanjutnya ini program leveling di distributor. Tadi saya sudah sampaikan di awal ya, bahwa terjadi gap atau terjadi leveling kekuatan penjualan distributor di dalam kondisi low season, itu nanti akan kita bagi menjadi distributor bronze, yang mana penjualan DB-nya itu kurang dari 200 piece per bulan. Yang kedua ada DB silver, yang mana penjualannya itu kisaran 200 sampai 500 piece per bulan. Selanjutnya ada DB gold, yang mana penjualannya itu adalah 500 sampai 1000 piece per bulan. Dan yang terakhir yang paling tinggi itu adalah DB platinum, yang mana penjualannya itu adalah lebih dari 1000 piece per bulan. Ya, ini rasanya DB platinum itu status levelnya akan kita kosongkan terlebih dahulu, karena yang paling tinggi untuk saat ini ada di AWA yaitu level gold gitu, level emas DB gold, yang memang ada 9 orang kalau nggak salah yang sudah mencapai di level DB gold gitu. Jadi ini program leveling distributor. Level ini digunakan untuk mengukur status DB teman-teman itu, aku berada pada level yang mana sih? DB gold, DB silver, atau DB bronze ya, untuk memacu teman-teman bisa merubah status DB-nya nanti dalam kurun waktu tertentu. Nah, ini juga sifatnya masih sementara sampai saat ini, bisa saja nanti penentuan secara kuantitinya itu bisa berubah. Ini akan kita kaji lagi, masih kami kaji lagi untuk disampaikan sekaligus di momen pembahasan raport nanti ketika sudah fix mengenai hitungannya, persentasenya itu sudah fix. Kita akan sampaikan juga levelingnya untuk berapa sih status level DB untuk penjualannya masing-masing di tiap bulannya. Nah, ini juga masih bisa berubah. Untuk selanjutnya, nah kondisi pandemi saat ini tuh kita harus bertumbuh dan bertambah pasukannya. Karena secara data dengan kejadian peak season yang kemarin, pertumbuhan mitra di teman-teman, keadaan mitra-mitra yang non aktif di jaringannya teman-teman kan tentu saja banyak sekali ya yang non aktif. Ini juga pusat mungkin menjadi salah satu indikator terjadinya mitra yang banyak non aktif saat kejadian peak season kemarin. Nah, ini kami juga sangat bersedih, kami sangat sesalkan. Namun tentu saja dengan kejadian itu kita harus tetap maju, teman-teman, tetap harus bertahan, tetap harus berjuang seperti Elang tadi, seperti cerita inspirasi Elang tadi ya, bahwa kondisi pandemi ini makin membuat keadaan tuh lebih menantang gitu, karena udah pandemi, kondisi tim kita tuh banyak yang pasif, banyak yang tidak aktif, bahkan bisa jadi ya ada yang memutuskan keluar dari awal hijab mungkin kemarin-kemarin ya, kita nggak tahu. Kita yang jelas keadaan ini kan realitanya seperti ini ya. Kita dituntut untuk terus bertumbuh dan berkembang, bukan untuk meratap terus gitu ya, terus meratapi, dan kewajiban kita adalah memperbaiki, mengevaluasi supaya kita bisa bertumbuh dan berkembang, karena tanggung jawab kita gitu kan banyak sekali untuk level-level owner seperti teman-teman ini ya, owner dari perusahaan yang masing-masing. Tentu saja tanggungannya itu beda-beda dari masing-masing. Tentu saja tuh punya
tanggungan yang memang harus diperjuangkan seperti itu. Jadi kondisi pandemi saat ini tuh pilihan kita seperti pilihan orang tadi, mau menunggu kematian atau mau berjuang dengan kesakitan untuk memperpanjang umur. Nah, gitu, untuk memperpanjang usia. Nah, itu kita itu ada pilihan gitu. Harapan saya teman-teman memilih seperti elang tersebut, yaitu berjuang untuk memperpanjang usia. Jadi kondisi pandemi ini betul-betul menjadi ujian ya, ujian buat kita semuanya. Terus Alwat dan seluruh mitra juga saat ini itu sedang menghadapi krisis di masa pandemi. Pasti teman-teman distributor tuh punya permasalahan, punya kendala yang saya rasa nggak sedikit. Banyak kendala-kendala dan masalah-masalah yang teman-teman distributor hadapi saat ini, itu saya rasa banyak di beberapa sektor juga yang memang jadi tantangan tersendiri ya buat teman-teman distributor selaku owner dari perusahaannya masing-masing. Maka tujuan kita adalah Alwa sama mitra ini bersinergi. Kita sama-sama jangan sungkan untuk cerita, mana tahu Alwa bisa membantu kendala-kendala yang ada di mitra. Begitupun sebaliknya, jadi harapan saya, udah mah di saat kondisi pandemi krisis seperti ini, kalau kitanya tidak saling mengerti, tidak bekerja sama, tidak bersinergi, saya rasa tantangan ini akan menjadi lebih berat gitu kalau kitanya nggak bisa bersinergi. Harapan saya Alwat dan seluruh mitra ini yang ada sekarang, terutama leader-leader, owner-owner dari perusahaan teman-teman masing-masing, harus menjadi owner-owner yang tangguh, owner-owner yang memiliki grow mindset seperti yang saya jelaskan tadi, supaya kita bisa bertumbuh. Kita kembali lagi kepada tujuan kita membangun usaha kita tuh big why-nya apa sih? Untuk apa sih kita mempertahankan usaha kita itu? Tentu saja banyak alasan untuk diri sendiri. Nah, itu kan triggernya untuk diri sendiri tentu saja ya, dalam memenuhi kebutuhan kita dalam menjalani hidup, yaitu diri sendiri. Yang kedua adalah keluarga. Yang ketiga baru di lingkaran ring ketiga tuh bisa saudara, teman, admin, karyawan, seperti itu. Jadi diri kita sendiri, keluarga kita, orang tua itu berada di ring 2. Ring satunya diri kita sendiri, ring keduanya adalah orang tua dan pasangan, anak segala macam, ring tiganya baru karyawan, saudara dan yang lain-lainnya. Nah, harapan saya teman-teman ketika kita lelah, ketika kita pesimis, itu kita bisa menumbuhkan semangat kembali. Kita nggak boleh kalah. Krisis ini badai pasti berlalu. Yang penting kita bisa menjadi seorang pemenang atau tidak. Jadi orang yang bisa bertahan di dalam menghadapi krisis ini, saya yakin dia adalah seorang juara, seorang pemenang. Dan harapan saya adalah kita semua berada di level pemenang tersebut. Untuk pertumbuh dan bertambah seperti hubungan kerjasama antara Alwa dan mitra, jadi alasan pusat dan mitra untuk bertumbuh tuh melalui pembinaan mitra salah satunya yang kita lakukan. Jadi dari pusat tuh sekarang sudah mulai meluangkan waktu kami, tenaga kami, pemikiran-pemikiran, ide-ide untuk kami membuat webinar mingguan, kuliah online, coaching, mentoring, inkubator pusat, belusukan mitra, dan yang lain-lain. Bisa saja ke depan nanti kami ada program apa lagi, mudah-mudahan program positif yang kami keluarkan ini bisa membantu teman-teman distributor dan seluruh mitra dalam melakukan peningkatan kualitas terhadap pengembangan diri dan usahanya. Jadi alasan pusat itu juga semangat kami adalah semangat untuk meningkatkan kualitas dari mitra-mitra kami, salah satunya dengan melakukan webinar mingguan dan yang lainnya seperti yang saya sebutkan tadi. Harapannya dari pusat juga teman-teman distributor ketika kami mengadakan program seperti ini, manfaatkanlah dengan sebaik-baiknya. Walaupun kita tahu ya sebagai ibu rumah tangga, sebagai ibu, sebagai istri, ini tantangannya juga tidak mudah untuk mengatur manajemen waktunya. Bagaimana mengatur dengan keluarga, bisnis, pekerjaan yang lainnya, itu merupakan tantangan yang harus teman-teman hadapi. Karena terjadi di semua mitra maupun di pusat seperti itu. Tinggal bagaimana kita nanti menentukan prioritas-prioritas dan mengatur waktunya seperti apa. Karena kita tidak bisa mengubah waktu. Waktu itu 1 kali 24 jam sudah tidak bisa dirubah.
yang kita bisa atur adalah manajemen diri kita dalam melakukan sehari 1 kali 24 jam itu akan saya habiskan untuk kegiatan apa saja. Itu yang bisa kita lakukan. Selanjutnya adalah alasan pusat dan mitra untuk bertambah melalui penambahan mitra. Nah, ini saya sedih sekali gitu ya dengan teman-teman distributor. Ini datanya dari teman-teman distributor juga bahwa saat ini hampir ada yang menyentuh 85% timnya itu tidak aktif. Itu udah ibaratnya udah pasif. Jadi harapan inilah yang jadi konsentrasi pusat untuk membantu teman-teman mitra tuh mengganti, mengembangkan jaringan-jaringan timnya, gurita-gurita dari teman-teman distributor semuanya, supaya timnya yang sekarang itu mungkin hilang, mungkin pasif, mungkin memutuskan untuk vakum dulu sementara waktu, tapi bukan berarti teman-teman distributor ketika hal itu terjadi jadi menghentikan langkah teman-teman distributor untuk bergerak, untuk terus berkarya, untuk terus memberdayakan umat. Nah, itu jangan sampai membuat teman-teman berhenti. Kita pokoknya life must go on gitu. Karena kita harus bisa bertahan dari situasi pandemi supaya apa? Supaya bisa menyebarkan lebih banyak kebaikan. Terus bisa membantu orang-orang di luar sana tuh lebih banyak terbantu dengan adanya kehadiran kita. Upayanya apa? Ya mengajak apapun gitu ya yang bisa teman-teman lakukan. Mengajak bisnis di awal, mengajak bisnis di yang lain, ya itu bisa teman-teman lakukan gitu. Apapun. Jadi kita jangan pernah berhenti untuk bergerak. Kita niatkan untuk diri kita diwakafkan untuk kebermanfaatan orang banyak. Jadi kalau dengan semangat itu, insya Allah semoga teman-teman semuanya bisa terus memberikan kontribusi dan manfaat untuk umat dan orang-orang di sekitar kita. Gitu. Pembahasan hari ini saya akan tutup dengan satu quotes yang menurut saya cukup bagus, yaitu pelaut tangguh dilahirkan dari ombak yang dahsyat, bukan di laut yang tenang. Itu pemaparan presentasi dari saya. Terima kasih banyak untuk waktu dan kesempatannya. Buat teman-teman distributor, semoga apa yang saya sampaikan ini bisa dipahami dengan baik, bisa menjadi sisi-sisi positif. Jika yang input masuknya itu adalah negatif, sebisa mungkin reaksi yang kita keluarkan itu bisa tetap positif. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Mas Hardi atas pemaparannya terkait kode etik serta tadi raport yang sudah disampaikan. Dan tentunya adanya informasi kode etik dan juga raport ini bertujuan tadi sesuai dengan tema kita hari ini bertumbuh dan juga berkembang kayak gitu teman-teman. Artinya kayak kita waktu SD, SMP, SMA kita butuh raport ada orang nilai kita gitu. Tujuannya apa? Tujuannya untuk mengetahui bisnis kita tuh kita kurangnya di mana sih, apa yang harus kita lakukan dan sebagainya macamnya kayak gitu. Jadi semoga buat teman-teman semua yang hadir hari ini menjadi motivasi baru untuk kita semuanya dan saya berharap banget semuanya masuk ke dalam kategori DB-DB yang super tentunya ya. Tapi memang itu butuh proses kayak gitu. Proses ini dimulai dari niatnya kita dulu nih dalam berbisnis kayak gitu. Dan juga saya terima kasih banyak atas pemaparannya. Insya Allah nanti akan kita kirimkan PDF terkait kode etik dan insya Allah minggu besok kita akan informasikan secara keseluruhan mitra teman-teman untuk level di bawahnya agar memahami kode etik di Allah Hijau seperti apa sih. Tujuannya bukan untuk mengekang, untuk apapun itu, tapi lebih cenderung ayo kita sama-sama menuju ke arah kebaikan kayak gitu. Dan itu yang bisa disampaikan di sore hari ini teman-teman. Terima kasih banyak atas partisipasi buat teman-teman semua. Saya berharap teman-teman bisa menjadi DC Betul A+ ya, karena raport itu akan kita nilai sebagai bentuk laporan teman-teman masuk ke dalam raport nilainya yang mana kayak gitu, dan berharap untuk bisa menuju ke sana semuanya bisa dapat nilai A+ semua dan tentunya ada bonus-bonus yang tetap bisa dapatkan. Bonus itu anggap sebagai bentuk apresiasi dari pusat kepada teman-teman kayak gitu. Jadi itu atas prestasinya teman-teman untuk mau berkembang. Baik teman-teman, mengingat waktu sudah sore dan ini juga bentar lagi mau asal. Raportnya kapan Mas biar segera mikir perbaikan? Ini per 3 bulan ya Om ya akan kita lakukan? Insya Allah rapotnya ini Mbak Diva ya.
Raportnya akan kita mulai dari tanggal 1 Agustus, Mbak Ya. Diva. Akan kita mulai dari tanggal 1 Agustus, berarti periodenya Agustus, September, Oktober. Dan ini sekali lagi saya menekankan ke teman-teman ya, raport ini jangan takut gitu. Nih di atasnya aku mau deg-degan adanya raport gitu ya. Raport ini 3 bulan pertama di awal, tentu saja kan kita akan melakukan trial error, perbaikan, dalam menjalankan raport selama 3 bulan itu juga tentu saja pengaplikasian di lapangan kan nanti kita belum tahu ya seperti apa. Bisa jadi nanti ada perbaikan-perbaikan di awal gitu, indikator-indikatornya, penilaian-penilaiannya. Jadi jangan khawatir untuk teman-teman distributor yang saat ini punya level distributor, memiliki level distributor yang memang eksklusif gitu ya. Jangan khawatir, 3 bulan pertama, nanti dari situ kita baru menentukan. Begitu Agustus, September, Oktober itu keluar, rilis, nanti saya akan membuat raport itu bisa dilihat per bulan oleh teman-teman distributor. Jadi ketika akhir bulan nih, kita akan lakukan closing. Kita akan munculkan raportnya, Mbak-mbak, ini raport untuk bulan Agustus ya, kita rilis. Nah, di situ akan keluar tuh scoringnya, penilaiannya, itu akan keluar. Teman-teman bisa melihat, kelebihan aku dan tim itu ada di sektor mana ya, kekurangannya ada di sektor mana ya. Sehingga nanti di bulan September, teman-teman bisa memperbaiki dari yang kekurangan. Yang sudah baik bisa ditingkatkan. Nah, terakhir nanti setelah bulan September, Oktober kita akan lakukan cut di tanggal 31 Oktober. Kemungkinan nanti butuh waktu 1 minggu untuk merekap karena ini dilakukannya manual ya teman-teman oleh tim admin sales untuk manual dilakukan secara manual. Jadi kemungkinan butuh 1 minggu untuk melakukan rekapitulasi. Nanti di bulan Oktober mungkin akan rilis tuh penilaian rapot selama 3 bulan, jadi trimester. Kalau anak-anak kuliahan mah keluar IPK ya, keluar IPK gitu. Jadi kuliah selama 3 bulan, keluar IP-nya tuh, IPK-nya berapa. Jadi IP-nya berapa tiap bulan sehingga keluar IPK nantinya. Gitu. Jadi kira-kira seperti itu. Jadi nanti tiap bulan Agustus akan dirilis raport teman-teman ada dinilai berapa, September akan dinilai berapa, Oktober akan dinilai berapa, dan insya Allah pusat dari raport itu kan jadi kelihatan ya, misalkan Mbak Diva raportnya, aduh aku kurang nih Mas di ranah pembinaan, maka pusat akan langsung membantu Mbak Diva. Mbak Diva kurang di pembinaan nih. Mbak Diva kan punya AE tuh, punya tim mentor dan AE-nya. Nanti mereka akan bantu Mbak Diva. Yuk, kita mau ngadain pembinaan kapan? Biar aku bantu misalkan materinya apa, bisa diskusi gitu. Sehingga Mbak Diva bisa melakukan pembinaan ke timnya. Nanti dari teman-teman distributor, Mas, aku kurang rapotku itu selalu di bagian penambahan subdistributor atau agen. Ya kita ngobrol sama teman-teman mentor untuk masang strateginya gimana nih gitu. Jadi di rapot teman-teman itu nanti kekurangannya kan bisa kita ukur ya. Harapan dari rapot itu kami mau menghadirkan elang-elang distributor yang memang secara kualitas itu nanti akan sesuai standarnya gitu. Karena ketika aku studi banding ke brand-brand yang lain gitu yang sudah cukup besar, contohnya misalkan ke brand kosmetik MS Glow, ini saya menyebutkan merek gitu ya, itu level distributor di mereka tuh kualitas seorang distributornya tuh luar biasa gitu. Dan kalau kita lihat kemampuan komunikasi, pembinaan, ininya, nah itu kan cukup tinggi gitu. Nah harapan kami bisa melakukan studi banding dari pihak-pihak lain yang jika memang itu positif, kami akan tularkan gitu. Bahkan nanti kalau Mas aku nggak bisa motivasi, ya wis kita hadirkan seorang motivator untuk ngajarin mbak-mbak di dalam webinar, seminar, workshop untuk wah ini DB-DB kita nggak bisa kelemahan mereka nggak bisa memberikan motivasi ke timnya nih. Ya pusat memberikan sarana untuk yuk kita hadirin seorang motivator, teman-teman belajar public speaking misalkan. Nah, itu kalau kami lihat rapot teman-teman distributor, waduh, ini pembinaannya kurang nih. Kendalanya apa? Nggak bisa ngomong, Mas. Kendalanya apa? Nggak bisa nyampein ke tim, Mas. Nah, kan tuh PR tuh. Maka pusat berkepentingan untuk yuk kita hadirkan seseorang yang bisa mengajari atau memberikan pengajaran atau ilmu terhadap public speaking dan leadership. Nah, seperti itu tujuannya teman-teman adanya raport distributor ini
Jadi kami benar-benar pengen meningkatkan kualitas teman-teman distributor yang ada di Alwa. Makanya ini ibaratnya gelombang pertama, angkatan pertama, semua distributor yang ada 43 ini adalah angkatan pertama yang akan ngerasain rapot gitu ya. Untuk selanjutnya tentu saja pasti akan ada distributor-distributor lainnya seiring pertumbuhan waktu, seiring berjalannya waktu, akan langsung menggunakan sistem raport ini. Dan sekedar gambaran juga, nantinya status distributor itu akan dibatasi per wilayah. Kami baru punya gambaran adalah ini belum fix, tapi hanya sampaikan bahwa nantinya status distributor per kota itu akan ditentukan berapa jumlah wali kota dan bupati yang ada di sana, itu dikali 2. Saya ambil contoh di Bogor. Di Bogor itu kan ada kota madya, ada kabupaten. 1,1 kota madya kan berarti yang pimpin satu wali kota tuh. Kalau bupati di kabupaten, berarti kan ada dua jabatan ya. Nah, itu di Bogor maksimal diisi oleh 4 orang, yaitu jabatan wali kota harus diisi sama 2 orang, jabatan bupati harus diisi sama 2 orang. Kenapa harus 2 orang? Karena kita ingin mencegah terjadi hal-hal yang ketika satu orang perwakilan di wilayah tersebut terjadi apa-apa, maka ada satu orang yang bisa menggantikan secara langsung seperti itu. Karena khawatirnya kalau cuma satu, ketika satu ini ada apa-apa, dia tidak ada wakilnya gitu, nggak ada perwakilan untuk handle di wilayah tersebut. Karena ke depan kan harapan saya jaringan offline dari teman-teman distributor juga ikut terbangun ya, ikut terjaring seperti itu. Saya ambil contoh nanti gambarannya seperti itu ya, Mbak. Jadi kita juga lagi merancang untuk satu kota tuh nggak akan ada banyak distributor. Jadi kita akan membatasi dalam satu kota itu ada berapa distributor. Jadi kedepannya akan seperti itu. Jadi untuk yang sekarang ada di 43 ini ya berjalan seperti biasa. Hanya peraturan kedepannya itu nanti ada satu kota itu nggak bisa banyak-banyak itu distributornya. Kalau sub DB mungkin monggo, tapi kalau DB dia harus eksklusif ya. Jadi satu wali kota tuh diwakili oleh 2 orang gitu sebagai pemain atau hak wilayah tersebut seperti itu. Mungkin itu yang bisa saya tambahkan ya, Mas Ade terkait ini rapot ini. Jadi jangan dijadikan rapot ini kayak suatu momok menakutkan gitu. Iya, Jangan. betul betul. Justru ini kalau saya dulu waktu zaman kuliah, justru hal yang paling seru adalah saya nungguin rapot gitu. Supaya saya tahu hasil kerja keras saya tuh penilaiannya seperti apa ya. Ya itu jadi semangat buat saya untuk oh yang Setuju kurang setuju. berarti saya harus ngejar, yang sudah tinggi berarti saya harus pertahankan seperti itu. Betul. Bahkan kalau dulu waktu saya SD gitu ya, alhamdulillah sempat ngerasain juara 1, 2, 3 itu saya nggak mau tuh. Saya keluar dari juara 1, 2, 3 tuh waktu SD tuh nggak mau gitu. Jadi sekeras tenaga saya mempertahankan setiap triwulan, dulu bahasanya triwulan ketika saya SD ya. Juara satunya siapa dulu itu ya orang-orangnya itu aja. Jadi tapi akhirnya di kelas berapa saya tereliminasi karena ada orang yang ngejar saya sehingga urutan 1, 2, 3-nya itu udah bukan saya lagi gitu. Jadi disitulah kompetitifnya untuk kita meningkatkan kualitas dan pengembangan diri kita gitu ya teman-teman distributor. Jadi kami pun support untuk sosialisasi sosialisasi rapot ini, bagaimana menjalankannya, kami akan nanti support membantu peningkatan kualitas di teman-teman distributor maupun di tim di bawahnya gitu. Jadi kita akan sama-sama lah kita bersinergi buat mewujudkan penilaian rapot ini bisa jadi satu standar yang akan dibakukan untuk selamanya gitu, untuk di level mitra distributor. Dan kalau ini berhasil, kita akan lakukan penilaian rapot ini sampai ke level sub DB, agen, bahkan sampai reseller. Tentu saja, mungkin saja nanti ada insentif-insentifnya. Kalau memang nanti perhitungannya masih bisa dari sisi perusahaan, itu akan kita lakukan gitu. Harapannya seperti itu, teman-teman. Baik, wah luar biasa ya penjelasan dari Mas Hardi dan betul, jangan jadikan ini malah jadi hal yang memberatkan teman-teman, tapi jadi motivasi baru kayak gitu untuk kan kita perlu ada orang yang tahu kita ya, agar kita tahu salahnya di mana, apa yang kurang, apa yang harus diperbaiki ya. Semoga dengan adanya rapat ini jadi perbaikan untuk kita ke depannya dan semoga bisnisnya teman-teman juga bisa semakin berkembang seperti itu.
Dan mengingat sudah masuk asar, teman-teman, sekali lagi terima kasih atas partisipasinya di sore hari ini, dan selamat beristirahat, selamat weekend ya buat teman-teman, dan kita doakan semoga teman-teman kita atau mitra-mitra yang sedang sakit, semoga Allah berikan kesembuhan kayak gitu. Dan sekali lagi terima kasih banyak juga buat Mas Hardi yang sudah mau meluangkan waktunya untuk sharing kita di sore hari ini. Nanti buat teman-teman mentor, nanti dibantu juga untuk edukasi kepada teman-teman Debi yang tidak hadir untuk wajib melihat record kita hari ini, biar tidak salah persepsi, takutnya nanti salah persepsi biasanya. Jadi itu aja, terima kasih banyak buat teman-teman semuanya, dari saya sebagai MC fenomenal ya, terima kasih banyak buat teman-teman yang hadir hari ini. Sekian dari kami, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin untuk tutup ya teman-teman Zoom kita sore hari ini ya. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya, wabarakatuh. terima kasih semuanya. Assalamualaikum. Terima kasih, Mas.